Saat suamiku menjatuhkan talak dan membuangku demi seorang dokter yang mereka banggakan di hari ulang tahun anak kami. Aku hanya tersenyum tenang melihat mereka memuja calon istri baru yang mereka anggap jauh lebih bermartabat. Sebab mereka belum sadar bahwa rumah sakit tempat wanita itu bekerja sebenarnya adalah milik istri, miskin, yang baru saja mereka usir. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Aroma mentega cair dan vanila memenuhi dapur kediaman mewah keluarga Rendra, namun kehangatan itu sama sekali tidak menyentuh hati Arini. Tangannya yang sedikit gemetar masih telaten menghias kue ulang tahun bertingkat dengan krim berwarna biru langit. Hari ini adalah hari besar bagi Gilang, putra kecilnya yang akan genap berusia 4 tahun. Arini ingin semuanya sempurna, sebuah perayaan sederhana namun tulus yang ia siapkan dengan tangannya sendiri, meskipun ia tahu bahwa di rumah ini, ketulusan seringkali dianggap sebagai tanda kemiskinan. Lagi-lagi kue buatan sendiri. Apa Rendra tidak memberimu cukup uang bulanan sampai kamu harus kikir ini di hari ulang tahun cucuku? Suara tajam itu memotong keheningan dapur. Arini tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap dan tatapan menghakimi. Bu Lastri, ibu mertuanya, melangkah masuk dengan sepatu rumah berbulu yang tampak kontras dengan lantai marmer yang baru saja Arini pelel. Sejak pertama kali Rendra membawanya ke rumah ini 5 tahun lalu, Bu Lastri tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya pada Arini. Wanita yang dianggapnya hanya modal tampang dan berasal dari keluarga yatim piatu yang tidak jelas asal-usulnya. Gilang lebih suka rasa kue buatan Arini. Ma. Lebih sehat dan tanpa pengawet. Jawab Arini lembut. Mencoba menjaga nada suaranya tetap stabil meski hatinya mulai berdenyut nyeri. Bu Lastri mendengus kasar. Ia mendekat dan menyentuh ujung dekorasi kue dengan kuku panjangnya yang dicat merah menyala. Sehat itu kode untuk murah, bukan? Jangan bikin malu keluarga kami. Arini, kolega-kolega Rendra akan datang nanti sore. Mereka terbiasa dengan pelayanan catering bintang 5, bukan makanan ala kadarnya yang dibuat oleh tangan seorang wanita yang tidak punya pendidikan tinggi seperti kamu. Kamu itu beruntung. Rendra mau mengangkat derajatmu dari kemiskinan. Setidaknya, berusahalah untuk tidak terlihat seperti babu di rumah sendiri. Arini meremas plastik segitiga berisi krim di tangannya. Kata-kata, mengangkat derajat, selalu menjadi senjata utama mertuanya. Mereka tidak pernah tahu bahwa rumah mewah yang mereka tempati, mobil yang dikendarai Rendra, hingga modal usaha yang membuat bisnis suaminya melejit, semuanya bersumber dari dana perwalian rahasia milik Arini, warisan dari mendiang orang tuanya yang merupakan pemilik jaringan rumah sakit Medika. Arini memilih menyembunyikan identitas aslinya selama ini, ingin dicintai karena dirinya sendiri, bukan karena asetnya. Namun, setiap hari, kesabarannya mulai terkikis oleh penghinaan yang tidak berkesudahan. Arini mengerti. Ma. Arini sudah memesan beberapa menu tambahan dari restoran untuk para tamu nanti. Ucap Arini pelan. Memilih untuk mengalah seperti biasa demi ketenangan rumah tangga. Baguslah kalau sadar diri. Ingat, jangan sampai kamu memalukan Rendra sore nanti dengan pakaian lusuhmu itu. Ketus Bu Lastri sebelum melenggang pergi, meninggalkan aroma parfum menyengat yang membuat Arini sesak. Menjelang sore, suasana rumah semakin sibuk. Beberapa kru dekorasi yang disewa Bu Lastri, tanpa sepengetahuan Arini, mulai mengubah ruang tengah menjadi aula pesta yang berlebihan. Arini hanya bisa menghela napas saat melihat balon-balon emas dan perak menutupi dekorasi sederhana yang ia buat sejak pagi. Di sudut ruangan, Gilang berlari kecil menghampirinya. Wajahnya ceria mengenakan setelan jas kecil. Bunda, Papa kapan pulang? Papa janji mau bawakan robot besar untuk Gilang. Tanya bocah itu dengan mata berbinar. Arini mengusap pipi putranya. Sebentar lagi, sayang, Papa pasti sedang di jalan. Namun, ketika sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di halaman, harapan Arini yang baru saja ia pupuk mendadak layu. Rendra turun dari mobil dengan setelan kerja yang masih rapi. Namun wajahnya tampak mendung dan tegang. Ia bahkan tidak melihat ke arah spanduk besar bertuliskan Happy Birthday Gilang yang terpasang di depan pintu. Mas, kamu sudah pulang? Gilang sudah menunggumu dari tadi. Sapa Arini, mencoba menyambut suaminya dengan senyum. Ia melangkah mendekat, hendak mengambil tas kerja Rendra, namun suaminya itu justru menghindar dengan gerakan kasar. Jangan sekarang, Arini. Aku sedang pusing, sahut Rendra dingin. Ia bahkan tidak melirik Gilang yang sudah memeluk kakinya. Papa, robotnya mana? Gilang berseru riang. Rendra mendecak, melepaskan pelukan kecil anaknya dengan dorongan yang cukup kuat hingga Gilang terhuyung.
Papa lupa. Mainanmu sudah terlalu banyak. Jangan merengek terus. Arini, bawa anak ini ke dalam. Aku ada urusan penting. Hati Arini mencelos. Ia segera merangkul Gilang yang mulai berkaca-kaca. Perubahan sikap Rendra dalam 3 bulan terakhir semakin menjadi-jadi. Dulu, Rendra adalah sosok yang hangat, namun sejak ambisinya untuk bekerja sama dengan jajaran petinggi RS Medika menguat, ia menjadi pria yang tak tersentuh dan penuh rahasia. Rendra tidak masuk ke ruang pesta. Ia justru berjalan cepat menuju balkon belakang sambil menempelkan ponsel ke telinganya. Arini, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, menitipkan Gilang pada pengasuh sebentar dan mengikuti suaminya secara sembunyi-sembunyi di balik tirai pintu geser. Iya, sayang. Aku tahu. Sabarlah sedikit lagi. Hari ini hanya formalitas untuk menyenangkan ibuku. Suara Rendra terdengar merendah. Nada yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Arini dengar lagi ditujukan untuknya. Aku juga merindukanmu. Setelah pesta konyol ini selesai, aku akan menemuimu. Kamu jauh lebih berkelas daripada wanita yang ada di rumah ini. Dunia Arini seolah berhenti berputar. Tubuhnya kaku. Tangannya mencengkeram kain tirai dengan sangat kencang hingga kuku-kukunya memutih. Sayang. Berkelas? Siapa yang sedang dibicarakan suaminya? Apakah ini alasan Rendra selalu pulang terlambat dan bersikap dingin padanya? Arini memejamkan mata, berusaha mengatur napasnya yang mulai memburu. Luka akibat hinaan mertuanya terasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengkhianatan yang baru saja ia tangkap lewat indera pendengarannya. Selama ini ia bertahan dalam diam, menganggap sikap kasar keluarga ini adalah ujian kesabaran. Namun kini, ia menyadari bahwa pengorbanannya untuk menyembunyikan jati dirinya mungkin adalah kesalahan terbesar. Sebuah getaran di saku gaunnya mengejutkan Arini. Ia mengambil ponselnya dan melihat sebuah pesan masuk dari Maya, sekretaris pribadinya di kantor pusat yayasan pemilik RS Medika. Ibu Arini, Dr. Siska dari bagian bedah terus mendesak untuk mendapatkan promosi jabatan lewat jalur orang dalam. Dia mengklaim memiliki hubungan khusus dengan keluarga suami Anda. Apakah saya harus tetap menahan berkasnya? Arini menatap layar ponselnya, lalu menatap punggung Rendra yang masih asyik bercanda di telepon dengan selingkuhannya. Sebuah keputusan kecil namun berisiko mulai terbentuk di benak Arini. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan melabrak Rendra sekarang dan menghancurkan hari ulang tahun Gilang. Tangan Arini dengan cepat mengetik balasan untuk Maya. Biarkan dia merasa di atas angin. Maya, unduh semua data kinerjanya dan siapkan berkas kepemilikan mutlak rumah sakit atas namaku. Aku ingin melihat sejauh mana mereka bisa terbang sebelum aku mematahkan sayapnya sendiri. Arini menyimpan kembali ponselnya. Saat ia berbalik untuk kembali ke ruang pesta, wajahnya telah berubah. Tidak ada lagi Arini yang tunduk dan penuh duka. Senyumnya kini tampak tenang, namun tatapannya sedingin es. Tekanan di dadanya tidak hilang, namun kini ia memiliki tujuan. Ia akan membiarkan mereka merayakan kemenangan palsu mereka malam ini, sementara ia mulai menyiapkan panggung untuk kejatuhan mereka yang paling menyakitkan. Bunda, ayo potong kue. Suara Gilang memanggil dari ruang tengah. Iya, sayang. Bunda datang. Jawab Arini dengan suara yang sangat tenang, meski di dalam kepalanya, ia baru saja menyusun rencana untuk menghancurkan hidup pria yang baru saja menyebutnya tidak berkelas. Keputusan yang Arini ketikkan di layar ponselnya sesaat sebelum keluar dari kamar bukan sekadar perintah bisnis, melainkan sebuah deklarasi perang yang ia simpan rapat dalam batinnya. Namun, begitu ia melangkah kembali ke ruang tengah, keberanian itu langsung dihantam oleh pemandangan yang membuat dadanya sesak. Rumah yang ia bangun dengan kehangatan dan kesederhanaan telah berubah menjadi panggung sandiwara yang asing. Karpet beludru merah terbentang di atas marmer, menutupi jejak-jejak lelahnya saat mengepel lantai tadi pagi. Ratusan tamu yang tidak ia kenal, pria-pria bersetelan jas mahal dan wanita-wanita dengan tas bermerek yang harganya setara dengan biaya sekolah Gilang selama setahun, memenuhi ruangan. Mereka tertawa, memegang gelas kristal, dan membicarakan tentang saham serta ekspansi bisnis. Arini berdiri mematung di sudut. Ia merasa seperti debu di tengah kilauan berlian. Arini, apa yang kamu lakukan berdiri seperti patung di sana? Suara berat itu berasal dari Pak Baskoro, ayah mertuanya. Pria itu duduk di kursi ukiran jati yang diletakkan di posisi paling sentral, seolah ia adalah seorang raja yang sedang meninjau wilayah kekuasaannya. Pak Baskoro jarang bicara, namun setiap kata yang keluar adalah perintah yang tak boleh dibantah. Baginya, Arini hanyalah pelengkap yang kebetulan dipilih Rendra karena kepatuhannya, bukan karena kualitas yang bisa dibanggakan.
Maaf, Pak. Arini baru saja menidurkan Gilang sebentar karena dia mengantuk. Jawab Arini pelan sembari melangkah mendekat. Pak Baskoro menatap Arini dari bawah ke atas. Mencela gaun sederhana berwarna pastel yang dikenakan menantunya. Tamu-tamu penting sudah berdatangan. Jangan buat malu dengan wajah lelahmu itu. Bantu Lastri di dapur. Pastikan canape dan minuman tidak pernah kosong di meja tamu. Jangan biarkan pelayan-pelayan itu bekerja sendirian. Mereka sering teledor. Hati Arini perih. Ia bukan diminta untuk menyambut tamu sebagai nyonya rumah, melainkan diminta untuk menjadi pengawas pelayan, atau bahkan menjadi bagian dari mereka. Ia menoleh ke arah Bu Lastri yang sedang asyik tertawa bersama sekelompok sosialita. Begitu melihat Arini, Bu Lastri memberikan isyarat tangan seolah sedang mengusir lalat, menyuruh Arini segera ke area servis. Arini menarik napas panjang, menelan harga dirinya bulat-bulat. Ia berjalan ke dapur, mengambil nampan berisi gelas-gelas minuman, dan mulai berkeliling di antara tamu. Di setiap langkahnya, ia mendengar bisikan-bisikan tajam. Itu istrinya Rendra? Kok kelihatannya seperti asisten rumah tangga ya? Yah, kudengar dia cuma orang biasa. Beruntung sekali bisa masuk ke keluarga Baskoro. Arini terus berjalan. Matanya fokus pada gelas-gelas yang ia bawa agar tidak goyah. Hingga tiba-tiba, langkahnya terhenti di dekat pintu utama. Rendra masuk dengan wajah yang jauh lebih cerah daripada saat ia pulang kerja tadi. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan gaun merah marun yang memeluk lekuk tubuhnya berjalan dengan anggun. Wanita itu memancarkan aura otoritas dan kecerdasan yang sangat kontras dengan kerendah hatian Arini. Perhatian semuanya. Rendra berseru, menarik perhatian seluruh ruangan. Suaranya penuh kebanggaan yang tidak pernah ia tunjukkan saat membicarakan Arini. Saya ingin memperkenalkan tamu istimewa kita malam ini. Dr. Siska, Kepala Tim Bedah di RS Medica. Beliau adalah wanita luar biasa yang mengerti ambisi saya dan telah banyak membantu saya memetakan strategi untuk investasi baru kita di bidang kesehatan. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Dr. Siska tersenyum manis, menyalami beberapa kolega penting Rendra dengan percaya diri. Arini berdiri hanya 2 meter dari mereka, memegang nampan perak yang terasa semakin berat. Ia menatap Siska, wanita yang tadi disebut Maya dalam pesan singkat. Inilah wanita yang dianggap Rendra berkelas. Wanita yang menjadi alasan suaminya tega menghina istrinya sendiri. Wah, Dr. Siska, kami sudah banyak mendengar tentang prestasi Anda di rumah sakit. Ujar Pak Baskoro yang kini bangkit dari kursinya untuk menyambut Siska. Rendra sering bilang kalau tanpa saran-saran Anda, proyek barunya tidak akan berjalan lancar. Siska tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti lonceng yang menyakitkan telinga Arini. Anda terlalu memuji, Pak Baskoro. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh rekan yang saling memahami visi satu sama lain. Tatapan Siska kemudian beralih dan jatuh tepat pada Arini yang masih memegang nampan. Siska tidak menunjukkan rasa bersalah. Sebaliknya, ia menatap Arini dengan tatapan merendahkan, seolah sedang melihat properti rumah yang salah tempat. Oh, Rendra, apakah ini asisten di rumahmu? Tanya Siska dengan nada bicara yang dibuat sehalus mungkin, namun penuh racun. Rendra menoleh ke arah Arini. Sejenak, ada kilatan canggung di matanya, namun egonya menang. Ia tidak menarik Arini ke sampingnya. Ia tidak mengenalkannya sebagai istrinya dengan bangga. Arini, jangan berdiri saja di situ. Dr. Siska haus, ambilkan dia minuman yang paling segar. Perintah Rendra dingin, matanya mengisyaratkan agar Arini segera pergi. Arini merasakan sensasi panas menjalar dari dadanya hingga ke wajah. Di depan semua tamu, di rumahnya sendiri, di hari ulang tahun anaknya, suaminya justru menjadikannya pelayan bagi wanita simpanannya. Siska menerima gelas dari nampan Arini dengan ujung jari yang sengaja menyentuh tangan Arini. Sebuah gerakan provokasi yang halus. Terima kasih ya, Mbak. Bisik Siska cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar mereka. Kuenya tadi lumayan enak, meskipun dekorasinya agak tradisional. Gelak tawa kecil terdengar dari kerumunan. Arini membalikkan badan, berjalan cepat menuju area belakang yang gelap. Di sana, di balik bayangan tanaman hias, ia menyandarkan punggungnya ke tembok. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh satu tetes. Namun ia segera menghapusnya dengan kasar. Ia merogoh ponselnya lagi. Tangannya gemetar karena amarah yang kini membakar sisa-sisa cintanya. Ia melihat Maya berdiri di dekat pintu samping, mengenakan pakaian formal, menunggunya.
Maya adalah satu-satunya orang di pesta ini yang tahu siapa pemilik sebenarnya dari semua kemewahan ini. Arini mendekati Maya. Suaranya rendah namun tajam. Maya, besok pagi, batalkan semua kontrak pengadaan alat medis yang diajukan oleh tim Dr. Siska. Katakan pada pihak bank bahwa jaminan aset untuk pinjaman modal Rendra sedang dalam peninjauan ulang karena masalah kepemilikan. Ibu yakin? Ini akan langsung mengguncang posisi Pak Rendra dalam semalam. Bisik Maya cemas. Arini menatap ke arah ruang tengah yang riuh, di mana Rendra sedang tertawa bersama Siska di bawah lampu kristal. Dia bilang aku tidak mengerti ambisinya. Maka biarkan dia tahu bagaimana rasanya kehilangan ambisi itu karena wanita yang dia remehkan. Lakukan sekarang. Arini kembali masuk ke dalam pesta dengan kepala tegak. Ia telah membuat keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia akan terus memainkan peran sebagai istri yang tertindas selama sisa pesta ini, sementara di balik layar, ia mulai menarik satu persatu benang yang menopang dunia Rendra. Ia tahu, setelah malam ini, tidak akan ada jalan kembali. Lampu kristal di ruang tengah berdentang pelan tertiup angin dari pintu balkon yang terbuka, memantulkan cahaya menyilaukan ke arah Arini yang berdiri mematung di samping meja kue. Instruksi yang baru saja ia berikan kepada Maya di balik pilar tadi terasa seperti sebuah bom waktu yang ia genggam erat di telapak tangannya. Dadanya sesak, bukan lagi karena rasa minder, melainkan karena kemarahan yang membeku menjadi tekad. Namun, ketika ia melihat Gilang berlari menghampirinya dengan mata mengantuk, pertahanannya nyaris goyah. Bunda, ayo potong kuenya. Gilang mau robot yang ada di atas kue. Rengek bocah itu, menarik-narik ujung gaun pastel Arini. Arini memaksakan senyum, mengusap kepala putranya. Iya, sayang, kita tunggu papa sebentar, ya. Namun, papa yang ditunggu-tunggu tidak datang dengan senyuman. Rendra melangkah ke tengah ruangan, bukan untuk menghampiri anaknya, melainkan untuk berdiri di samping Dr. Siska. Bu Lastri segera menyusul, berdiri di sisi lain Rendra seolah mereka adalah trinitas penguasa di rumah itu. Suasana riuh para tamu perlahan mereda saat Rendra mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa ia ingin berbicara. Hadirin sekalian, terima kasih telah hadir di perayaan ulang tahun putra saya. Suara Rendra menggema, penuh wibawa yang dibuat-buat. Namun, malam ini bukan hanya soal bertambahnya usia Gilang. Malam ini adalah tentang arah baru bagi keluarga dan bisnis saya. Arini merasakan firasat buruk menjalari punggungnya. Ia melangkah maju, mencoba membawa Gilang menjauh dari pusat perhatian. Namun suara Rendra kembali menghentikannya. Arini, kemari. Jangan bersembunyi di belakang sana. Panggil Rendra dengan nada meremehkan yang tajam. Dengan langkah berat, Arini mendekat. Ia berdiri di hadapan suaminya, pria yang selama 5 tahun ini ia layani dengan penuh ketaatan. Di mata Rendra, Arini tidak melihat sisa-sisa cinta, hanya ada kejengkelan dan ambisi yang meluap-luap. Selama ini, saya berusaha menjadi suami yang sabar, lanjut Rendra. Kini matanya menatap para tamu seolah sedang mencari dukungan. Tetapi sebuah bisnis besar membutuhkan pendamping yang setara. Seseorang yang memiliki visi, pendidikan, dan koneksi. Bukan seseorang yang hanya bisa berada di dapur dan menghabiskan uang untuk hal-hal sepele. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari sudut ruangan. Wajah Arini memanas. Namun ia tetap berdiri tegak. Tangannya menggenggam jemari kecil Gilang. Malam ini, di depan kalian semua, saya ingin mengakhiri beban ini. Arini, kamu adalah istri yang tidak berguna bagi masa depan saya. Kamu hanya batu sandungan bagi karir saya. Rendra mengambil napas pendek, lalu mengucapkan kalimat yang menghancurkan sisa-sisa harapan Arini. Hari ini, di hadapan saksi-saksi ini, aku menjatuhkan talak padamu. Kita selesai. Hening seketika menyergap ruangan. Bunyi gesekan sendok di atas piring porselen terdengar seperti ledakan di telinga Arini. Dunianya seolah runtuh, bukan karena kehilangan Rendra, melainkan karena cara pria itu membuangnya di depan publik, menghancurkan martabatnya sebagai seorang istri dan ibu di hari paling bahagia anaknya. Bu Lastri melangkah maju, wajahnya berseri-seri seolah baru saja memenangkan lotre. Ia mengabaikan cucunya yang mulai menangis ketakutan dan justru menggandeng tangan Dr. Siska dengan penuh kebanggaan. Jangan salahkan Rendra, Bapak Ibu sekalian, ujar Bu Lastri dengan suara lantang. Keluarga kami berhak mendapatkan yang terbaik. Dan inilah sosok yang seharusnya mendampingi putra saya. Ia menarik Siska ke depan. Dr. Siska bukan hanya cantik, tapi dia adalah aset berharga di RS Medica. Dia cerdas, berkelas, dan memiliki martabat yang setara dengan keluarga Baskoro.
Dia adalah calon menantu ideal yang sudah saya restui sepenuhnya. Siska tersenyum simpul, sebuah senyum kemenangan yang ditujukan langsung pada Arini. Ia menunduk sedikit, tampak malu-malu yang dibuat-buat, namun matanya berkilat penuh kemenangan. Terima kasih, Ma. Saya berjanji akan membantu Rendra mencapai semua mimpinya, sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak mengerti dunia medis dan bisnis. Penghinaan itu sempurna. Arini berdiri di sana, dikelilingi oleh tatapan kasihan dan cemoohan dari para tamu kelas atas. Ia melihat Pak Baskoro hanya diam, menyesap kopinya tanpa sedikit pun niat untuk membela menantunya. Baginya, Arini memang sudah tidak memiliki nilai tukar lagi. Arini menunduk, menatap Gilang yang kini menangis terseduh-seduh sambil memeluk kakinya. Luka batinnya berdenyut hebat, namun di tengah rasa sakit itu, sebuah kekuatan baru muncul. Kesabaran yang selama ini ia agungkan terasa seperti kebodohan yang harus diakhiri. Ia tidak berteriak. Ia tidak menjambak rambut Siska atau memaki mertuanya. Arini justru perlahan melepaskan pegangan tangan Gilang, lalu berjalan mendekati meja kue. Dengan gerakan yang sangat tenang, ia mengambil pisau pemotong kue. Semua orang menahan napas, mengira Arini akan melakukan tindakan nekat. Namun, Arini hanya memotong sepotong kecil kue buatan tangannya sendiri, lalu memakannya dengan santai. Kue ini memang dibuat oleh tangan istri miskin yang tak berguna, Mas, ujar Arini. Suaranya terdengar sangat jernih dan tenang di tengah keheningan. Tapi setidaknya kue ini tidak beracun seperti ambisimu. Ia menatap Rendra, lalu beralih ke Bulastri dan Siska. Sebuah senyuman tipis muncul di bibirnya, senyuman yang membuat Rendra merasa tidak nyaman untuk pertama kalinya. Kalian membanggakan Dokter Siska karena dia bekerja di RS Medika? Tanya Arini lembut. Tentu saja. Dia calon dokter spesialis hebat di sana, bukan pengangguran seperti kamu, sahut Bulastri sinis. Arini mengangguk pelan. Baiklah, kalau begitu, nikmatilah malam ini sepuas kalian. Karena sebentar lagi, kalian akan sadar bahwa martabat yang kalian banggakan itu hanyalah istana pasir. Arini berbalik, menggendong Gilang yang masih terisak, dan berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Di depan pintu, ia berpapasan dengan Maya yang sudah menyiapkan kunci mobil lain di tangannya. Bukan mobil keluarga Rendra, melainkan mobil pribadi Arini yang selama ini disembunyikan. Ibu, apa kita berangkat sekarang? Bisik Maya. Arini menatap rumah mewah yang kini terasa seperti penjara itu untuk terakhir kalinya. Ke rumah sakit. Maya. Sekarang juga. Aku ingin memberikan kejutan pertama untuk calon menantu ideal mereka. Tekanan batin Arini kini berubah menjadi desakan adrenalin yang berbahaya. Ia tahu, dengan meninggalkan rumah ini tanpa membawa apapun kecuali anaknya, ia sedang melakukan pertaruhan besar. Ia telah resmi menjadi janda miskin di mata dunia, namun di dalam tasnya, ia membawa berkas yang sanggup meruntuhkan seluruh dunia Rendra dalam satu ketukan palu direksi. Keputusannya sudah bulat. Ia tidak akan kembali sebagai peminta-minta. Ia akan kembali sebagai pemilik nasib mereka. Bunyi gerbang besi yang berderit nyaring saat ditutup oleh satpam rumah terasa seperti vonis mati bagi masa lalu Arini. Di bawah temaram lampu jalan yang kekuningan, Arini berdiri diam sambil mencengkeram erat pegangan koper kecilnya. Koper itu hanya berisi beberapa potong pakaian dan dokumen penting. Jauh dari cukup untuk menampung 5 tahun pengabdiannya di rumah itu. Di sampingnya, Gilang berdiri dengan wajah bingung. Jemari kecilnya menggenggam erat ujung daster yang masih dilapisi Arini dengan jaket tipis. Arini menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Melalui celah pagar, ia melihat bayangan Siska bergerak lincah di dalam ruang tengah. Wanita itu, dengan segelas wine di tangan, tampak menunjuk-nunjuk ke arah dinding galeri tempat foto-foto pernikahan Arini dan Rendra digantung. Tak lama kemudian, seorang asisten rumah tangga, yang biasanya tunduk pada Arini, terlihat menurunkan bingkai-bingkai foto itu dengan terburu-buru atas perintah Siska. Bunda, kenapa foto kita dicopot? Suara Gilang pecah, hampir menangis. Kita mau kemana? Robot Gilang ketinggalan di dalam. Arini berjongkok, menatap mata putranya yang sembab. Dadanya seolah dihantam goda melihat kepolosan yang baru saja dihancurkan oleh ayahnya sendiri. Robotnya sedang diperbaiki. Sayang, kita akan pergi ke tempat yang lebih indah. Tempat di mana tidak ada yang akan membentak Gilang lagi. Bisiknya dengan suara bergetar, meski matanya tetap kering. Ia sudah berjanji pada diri sendiri bahwa air matanya telah habis di meja potong kue tadi. Rendra sama sekali tidak keluar untuk melihat mereka pergi. Suaminya, mantan suaminya,
Itu seolah menganggap Arini dan Gilang sebagai sampah yang sudah diletakkan di pinggir jalan untuk diangkut petugas kebersihan. Keperihan itu nyata, menusuk hingga ke tulang. Namun di tengah rasa sakit itu, sebuah ketenangan yang dingin mulai merayapi batin Arini. Ia bukan lagi Arini yang malang. Ia adalah Arini yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Ia menarik kopernya, berjalan menjauhi gerbang itu. Rodanya yang kecil berderit di atas aspal kasar, menciptakan irama yang menyedihkan di keheningan malam. Namun, hanya 100 meter di ujung jalan, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap telah menunggu dengan mesin yang menderu halus. Begitu melihat Arini mendekat, pintu belakang terbuka secara otomatis. Seorang wanita dengan setelan blazer formal yang sangat rapi keluar dari mobil. Itu Maya. Wajahnya yang biasanya tenang kini memancarkan kemarahan yang tertahan saat melihat kondisi bosnya. Ibu. Maya melangkah cepat, mengambil alih koper Arini dengan tangan yang sedikit gemetar. Mereka benar-benar melakukannya? Mereka mengusir ibu seperti ini. Arini hanya mengangguk pelan, membantu Gilang masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan beraroma kayu cendana. Begitu pintu tertutup, keheningan mewah menyelimuti mereka. Sangat kontras dengan keributan penuh hinaan yang baru saja mereka tinggalkan. Biarkan saja, Maya, ucap Arini. Suaranya kini terdengar berbeda, lebih berat dan penuh otoritas. Mereka merasa sudah menang karena berhasil menguasai fisik rumah itu. Mereka tidak tahu bahwa rumah itu dibeli atas nama perusahaan cangkang yang dikelola yayasan kita. Biarkan Siska menikmati dekorasi barunya untuk malam ini. Besok, kenyataan akan mulai menagih harganya. Maya duduk di kursi depan, menoleh ke arah Arini melalui spion tengah. Semua sudah siap, Bu. Apartemen penthouse di pusat kota sudah dibersihkan. Tim hukum kita juga sudah memegang draft gugatan balik untuk pencemaran nama baik jika diperlukan. Dan soal rumah sakit Medika. Maya ragu sejenak. Besok ada rapat dewan direksi untuk membahas anggaran pengadaan alat bedah baru yang diajukan Dr. Siska. Dia sangat gencar mempromosikan vendor milik kerabat Pak Rendra. Arini menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi kulit yang empuk. Ia menatap keluar jendela, melihat deretan rumah mewah yang berlalu dengan cepat. Konflik batin di hatinya berkecamuk. Ada bagian dari dirinya yang masih merindukan sosok Rendra yang dulu, pria yang pernah menjanjikannya perlindungan. Namun, bayangan Rendra yang memeluk Siska di depan para tamu menghapus sisa-sisa empati itu. Batalkan seluruh pengajuan itu. Maya, perintah Arini dingin. Jangan beri alasan apapun dulu. Biarkan direktur operasional yang menyampaikan bahwa ada instruksi langsung dari pemilik modal. Aku ingin Siska panik. Aku ingin dia merasa posisinya terancam tepat di saat dia merasa berada di puncak dunia. Tapi Bu, Maya memotong pelan. Jika kita melakukan ini sekarang, Rendra akan langsung tahu bahwa ada kekuatan besar yang menghalangi jalannya. Dia mungkin akan mulai mencari tahu siapa di balik semua ini. Arini terdiam. Itu adalah risiko yang nyata. Selama ini ia menjadi hantu di perusahaannya sendiri agar identitasnya terlindungi. Jika ia mulai bergerak, identitasnya bisa terbongkar lebih cepat dari yang ia rencanakan. Namun, melihat tangan Gilang yang gemetar dalam tidurnya di sampingnya, kemarahan Arini mengalahkan kehati-hatiannya. Biarkan dia mencari, sahut Arini. Tapi pastikan dia mencari di tempat yang salah. Gunakan nama samaran untuk semua instruksi besok. Katakan pemilik modal merasa kinerja tim bedah perlu diaudit karena ada indikasi nepotisme. Tekanan batin baru mulai menghimpit Arini. Ia sadar, memulai permainan ini berarti ia harus siap menghadapi serangan balik dari keluarga Rendra yang licik. Ia telah memilih untuk keluar dari zona nyaman, istri tertindas, dan masuk ke medan perang yang penuh intrik bisnis. Keputusannya malam ini untuk langsung menyerang posisi Siska di rumah sakit adalah langkah yang berani, namun sangat berisiko membongkar penyamarannya terlalu dini. Saat mobil meluncur membelah kegelapan malam menuju kehidupan barunya, Arini menggenggam ponselnya erat-berat. Ia baru saja mengirim satu pesan singkat ke nomor pribadi Direktur Utama RS Medika. Besok jam 9 pagi, audit Dr. Siska secara terbuka. Aku akan mengawasi dari ruang monitor. Layar ponselnya meredup, memantulkan wajah Arini yang kini tampak tak tersentuh. Perang belum benar-benar dimulai. Namun Arini sudah memastikan bahwa lawannya sedang menari di atas bara api yang mereka nyalakan sendiri. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui jendela kaca setinggi langit-langit di apartemen penthouse itu terasa asing bagi Arini. Ia terbangun bukan karena teriakan ketus mertuanya atau bunyi alarm yang menuntutnya menyiapkan sarapan untuk Rendra, melainkan karena keheningan yang begitu pekat. Di sampingnya, Gilang masih terlelap,
napasnya teratur, seolah beban berat yang mereka bawa semalam telah luruh di atas spray sutra abu-abu ini. Arini bangkit perlahan, melangkah menuju ruang kerja kecil yang telah disiapkan Maya. Di atas meja kerja berbahan marmer itu, sebuah map coklat sudah menanti. Isinya bukan lagi soal laporan keuangan rumah sakit, melainkan draft gugatan cerai yang dikirimkan pengacara Rendra melalui pesan singkat tadi subuh. Arini membaca setiap barisnya dengan teliti. Rendra tidak hanya ingin berpisah, ia ingin menghapus jejak Arini sepenuhnya. Dalam draft itu, Rendra hanya menawarkan uang nafkah yang sangat minim, dengan catatan bahwa Arini harus melepaskan hak asuh Gilang jika tidak bisa membuktikan memiliki penghasilan tetap dalam waktu 1 bulan. "Kamu pikir aku akan berlutut di kakimu, Mas?" bisik Arini pada udara kosong. Tangannya mencengkeram pinggiran meja. Ada rasa sakit yang berdenyut di dadanya. Rasa sakit karena dikhianati oleh pria yang pernah ia cintai setengah mati. Namun ada pula api yang mulai berkobar. Rendra begitu yakin bahwa tanpa dirinya, Arini adalah nol. Kesombongan pria itu adalah titik lemah yang akan Arini manfaatkan. Sesaat kemudian, layar monitor di depannya menyala, menampilkan rekaman CCTV real-time dari koridor utama Rumah Sakit Medika. Maya telah memberikan akses penuh bagi Arini untuk memantau dari jauh. Di layar itu, Arini melihat Siska melangkah dengan angkuh, mengenakan jas dokter putih yang disampirkan di bahu layaknya jubah kebesaran. Di koridor itu, Siska menghentikan seorang perawat senior bernama Suster Sari. Dari gerak tubuhnya, Siska tampak sedang memarahi perawat yang sudah mengabdi selama 10 tahun itu. Arini memperbesar volume audio dari sistem pemantauan rahasianya. "Saya tidak peduli dengan prosedur administrasi, Suster Sari." Suara Siska terdengar melengking, menarik perhatian beberapa pasien yang melintas. "Pak Baskoro adalah tamu kehormatan. Jika saya bilang pindahkan dia ke kelas Presidential Suite sekarang juga, maka lakukan. Jangan berani-berani menanyakan soal deposit atau jaminan asuransi kepada keluarga calon suami saya." Suster Sari tampak berusaha menjelaskan dengan tenang. "Tapi Dokter Siska, kamar itu sudah dipesan untuk pasien pasca operasi jantung pagi ini. Prosedur rumah sakit mengharuskan. Prosedur itu untuk orang biasa, bukan untuk koneksi saya." Siska memotong dengan telunjuk yang nyaris menyentuh hidung Suster Sari. "Anda tahu siapa yang memiliki saham terbesar di sini? Rendra sedang menjalin komunikasi langsung dengan pemilik yayasan. Jika saya memberikan satu laporan buruk tentang Anda, besok Anda akan mencari pekerjaan di puskesmas terpencil. Paham?" Suster Sari tertunduk. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak punya pilihan selain mengangguk dan segera pergi untuk melaksanakan perintah Siska yang melanggar aturan itu. Arini yang menyaksikan hal itu dari balik monitor merasakan amarahnya memuncak. RS Medika adalah warisan ayahnya, tempat yang didirikan dengan prinsip kemanusiaan, bukan tempat pamer kekuasaan. Melihat Siska menggunakannya sebagai senjata untuk menindas staf medis membuat Arini merasa seolah jantungnya diremas. Siska merasa aman karena kebohongan Rendra yang mengklaim memiliki akses ke pemilik rumah sakit. Sebuah ironi yang pahit. Rendra menjual nama Arini untuk memuluskan jalan selingkuhannya. Pintu ruang kerja terbuka. Maya masuk membawa segelas kopi hitam tanpa gula. Ia melihat apa yang sedang ditonton Arini di monitor. "Siska benar-benar sudah merasa menjadi ratu di sana, Bu," ujar Maya tenang namun tegas. "Baru saja saya mendapat laporan. Dia membatalkan jadwal operasi 2 pasien kelas 3 hanya untuk memastikan tim dokter fokus pada observasi ringan Pak Baskoro. Dia menggunakan otoritasnya secara semena-mena." Arini menyesap kopinya. Rasa pahitnya sejalan dengan suasana hatinya. Rendra sudah mengirim draft perceraian. Dia ingin mengambil Gilang dengan alasan "aku tidak punya pekerjaan dan tidak mampu secara finansial. Dia ingin memiskinkanku secara hukum, sementara selingkuhannya menghancurkan rumah sakitku dari dalam." Maya meletakkan sebuah tablet di depan Arini. "Apa rencana ibu selanjutnya? Jika kita memecat Siska sekarang, Rendra akan langsung curiga. Dia akan mencari tahu siapa yang memiliki kuasa sebesar itu dan kemungkinan besar jejak ibu akan tercium." Arini terdiam sejenak. Fokus batinnya kini terbelah. Di satu sisi, ia ingin melindungi Gilang melalui proses hukum yang tenang. Di sisi lain, ia tidak bisa membiarkan RS Medika hancur karena ulah Siska. Tekanan emosional itu menghimpitnya, membuatnya harus memilih antara tetap bersembunyi atau mulai menunjukkan taringnya. "Aku tidak akan memecatnya sekarang," kata Arini akhirnya. Matanya berkilat tajam. "Itu terlalu mudah. Aku ingin dia merasa telah memiliki segalanya, sebelum aku merampasnya tepat di depan matanya."
Arini mengambil ponselnya. Jemarinya menari di atas layar. Ia melakukan sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia mengirimkan email anonim ke bagian komite medik dan Dewan Pengawas Rumah Sakit. Isinya adalah instruksi untuk melakukan audit kinerja mendadak terhadap Dr. Siska terkait pelanggaran prosedur pasien VIP. Namun, Arini tidak berhenti di situ. Ia melampirkan sebuah memo digital yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas gratis yang dinikmati oleh keluarga Baskoro atas nama koneksi pemilik harus dicatat sebagai hutang pribadi Dr. Siska jika tidak ada dokumen pendukung yang sah dalam 24 jam. Dengan ini, Siska akan terdesak. Dia akan meminta bantuan Rendra, dan Rendra akan mencoba menghubungi pemilik rumah sakit yang dia pikir adalah koleganya. Arini menjelaskan pada Maya. Tapi Bu, jika Rendra gagal menghubungi siapapun, dia akan mulai panik dan mungkin mendatangi kantor yayasan. Maya memperingatkan. Arini berdiri, menatap pemandangan kota dari ketinggian penthouse. Biarkan dia panik. Biarkan dia merasa kecil karena tidak sanggup membantu wanitanya. Aku ingin melihat seberapa besar cinta dan harga dirinya saat dia menyadari bahwa semua pintu di kota ini mulai tertutup baginya. Namun, di balik ketegasannya, Arini merasakan kecemasan yang mendalam. Ia baru saja melempar umpan ke kolam yang penuh hiu. Jika audit ini justru membuat Rendra semakin beringas dalam proses perceraian mereka, Arini bisa kehilangan Gilang sebelum ia sempat memenangkan perang ini. Ia telah mengambil langkah pertama menuju konfrontasi terbuka. Sebuah jalan yang tak mungkin lagi ia lalui dengan sekadar tersenyum sabar. Matahari pagi di Jakarta mulai meninggi, memantulkan cahaya perak pada dinding-dinding kaca penthouse yang dingin. Arini berdiri di balik jendela, menatap ke bawah ke arah kemacetan kota yang tampak seperti barisan semut. Pikirannya masih tertambat pada audit mendadak yang ia luncurkan di RS Medika kemarin. Ia tahu, saat ini Siska pasti sedang kelimpungan menghadapi Dewan Pengawas, dan Rendra kemungkinan besar mulai mencium ada yang tidak beres dengan koneksi yang selama ini ia banggakan. Namun, ketenangan batin yang ia usahakan susah payah itu runtuh dalam sekejap saat sebuah tarikan kecil terasa di ujung gaun tidurnya. Bunda, Papa mana? Arini menunduk. Gilang berdiri di sana dengan rambut berantakan khas bangun tidur, memeluk sebuah robot mainan plastik yang salah satu lengannya sudah patah. Hadiah lama dari Rendra yang dulu pernah peduli. Mata bulat bocah itu tampak berkaca-kaca. Sebuah pemandangan yang selalu menjadi belati paling tajam bagi jantung Arini. Papa sedang kerja. Sayang. Gilang sarapan dulu, ya? Bunda sudah buatkan roti selai coklat kesukaan Gilang. Arini berjongkok, mencoba mensejajarkan wajahnya. Ia memaksakan senyum yang paling hangat, meski di dalam dadanya ada gemuruh yang ingin meledak. Tapi semalam Papa tidak pulang. Papa juga tidak cium Gilang. Apa Gilang nakal sampai Papa marah? Suara kecil itu bergetar, dan satu tetes air mata akhirnya jatuh ke pipi gembulnya. Arini memeluk putranya sangat erat, hingga ia bisa merasakan detak jantung Gilang yang cepat. Inilah bagian tersulit dari perang ini. Ia bisa dengan mudah menghancurkan karir Siska atau memiskinkan Rendra dalam semalam, tapi ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan pada anak berusia 4 tahun bahwa ayahnya lebih memilih wanita lain daripada keluarga mereka. Rasa bersalah menghimpitnya. Rasa bersalah karena membiarkan Gilang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kepalsuan selama ini. Namun, ia juga tahu, menyerah dan kembali pada Rendra hanya akan membuat Gilang tumbuh melihat ibunya diinjak-injak setiap hari. Gilang tidak nakal. Papa hanya sedang belajar untuk jadi orang yang lebih baik di tempat lain. Bisik Arini, sebuah kebohongan putih yang pahit. Sekarang, Gilang sama Bunda dulu, ya? Bunda janji, kita akan selalu bahagia. Setelah berhasil membujuk Gilang untuk makan bersama pengasuh di ruang TV, Arini melangkah ke ruang kerjanya dengan langkah yang lebih berat. Maya sudah menunggu di sana dengan beberapa dokumen digital yang menyala di layar tabletnya. Wajah Maya tampak serius, tanda bahwa situasi di lapangan mulai memanas. Ibu, Rendra baru saja menghubungi bagian administrasi PT Aksara Medika. Lapor Maya tanpa basa-basi. PT Aksara Medika adalah perusahaan bayangan yang didirikan Arini 3 tahun lalu. Melalui perusahaan inilah, Arini menyuntikkan dana ke bisnis properti milik Rendra dan menyewakan gedung kantor pusat untuk suaminya dengan harga yang sangat rendah, nyaris cuma-cuma. Selama ini, Rendra mengira ia mendapatkan kemudahan itu karena keberuntungan dan negosiasi hebatnya. Padahal itu adalah bentuk dukungan diam-diam dari Arini agar suaminya sukses. Dia ingin meminta perpanjangan jangka waktu pinjaman operasional dan bertanya kenapa tagihan sewa gedung bulan ini naik drastis sesuai harga pasar. Lanjut Maya. Dia juga bingung karena kartu kredit perusahaan yang ia pegang ditangguhkan sementara.
Arini duduk di kursi kerjanya, menyandarkan punggung. Kemarahan yang sempat meredup karena tangisan Gilang kini kembali membara. Kali ini lebih dingin dan terarah. Dia menggunakan fasilitas dari perusahaanku untuk membiayai kemewahan Siska. Dia menggunakan mobil kantor untuk menjemput ibunya yang terus-terusan menghinaku. Dan sekarang, dia berani memakai uang itu untuk membayar pengacara guna merebut Gilang dariku. Arini menatap layar monitor yang menampilkan grafik aliran dana dari perusahaannya ke rekening bisnis Rendra. Selama ini, ia adalah nafas bagi bisnis Rendra. Tanpa aliran dana dari istri miskin ini, bisnis Rendra hanyalah sebuah bangunan kartu yang menunggu tertiup angin. Putus semuanya, Maya, perintah Arini. Suaranya kini datar namun penuh penekanan. Maya sedikit terkejut. Semuanya, Bu? Termasuk fasilitas kendaraan dan subsidi gaji karyawan di kantor pusatnya. Semuanya. Tarik kembali semua mobil mewah yang statusnya masih atas nama PT Aksara Medika. Batalkan subsidi sewa gedung. Dan untuk pinjaman operasional yang jatuh tempo minggu depan, kirimkan surat penagihan resmi. Jangan ada toleransi 1 hari pun. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya membangun sesuatu dari nol tanpa penyangga yang selama ini dia remehkan, tegas Arini. Tapi Bu, ini akan membuat Rendra sangat terdesak. Dia mungkin akan melakukan tindakan nekat untuk mencari tahu siapa pemilik PT Aksara Medika. Jika dia tahu itu adalah ibu, dia bisa menggunakan ini dalam persidangan cerai sebagai bukti bahwa ibu melakukan manipulasi atau menyembunyikan harta bersama. Maya mengingatkan dengan nada cemas. Arini terdiam. Itu adalah risiko yang nyata. Dalam hukum pernikahan, menyembunyikan aset bisa menjadi bumerang. Namun, Arini sudah menyiapkan tamengnya. Biarkan dia mencoba, sahut Arini. Aset itu atas nama yayasan mendiang ayahku yang didirikan jauh sebelum aku menikah dengannya. Secara hukum, itu harta bawaan, bukan harta gonogini. Aku tidak memanipulasi. Aku hanya berhenti menjadi donatur bagi pria yang tidak tahu diri. Arini mengambil sebuah berkas fisik dari laci mejanya. Itu adalah surat kuasa untuk menunjuk firma hukum ternama yang akan menangani perceraiannya. Namun, ada satu hal lagi yang ingin ia lakukan. Sebuah langkah kecil yang berisiko namun perlu untuk menguji mental Rendra. Maya, kirimkan pesan pribadi ke nomor Rendra dari nomor anonim. Beritahu dia bahwa ada investor misterius yang tertarik membeli seluruh saham perusahaannya yang sedang goyah. Tapi syaratnya dia harus meninggalkan semua aset yang saat ini dia kuasai, termasuk hak asuh anak. Ibu ingin menyuapnya untuk melepaskan Gilang. Tanya Maya tak percaya. Aku ingin melihat mana yang lebih dia cintai. Egonya sebagai pengusaha sukses, atau statusnya sebagai seorang ayah. Jika dia menerima tawaran itu, maka aku punya bukti kuat untuk pengadilan bahwa dia tidak layak menjadi orang tua. Jika dia menolak, maka setidaknya aku tahu ada sedikit nurani yang tersisa di sana. Arini menjelaskan, meski hatinya terasa perih membayangkan kemungkinan Rendra akan menjual hak asuh anaknya demi uang. Tekanan batin baru kini menghantui Arini. Ia sedang berjudi dengan masa depan Gilang. Jika Rendra menolak tawaran itu dan justru menjadi semakin beringas, Arini akan menghadapi perang terbuka yang jauh lebih kotor. Saat ia melangkah keluar dari ruang kerja dan melihat Gilang yang tertidur di depan TV dengan robot patahnya, Arini tahu bahwa mulai detik ini, tidak ada lagi jalan untuk berbalik. Ia baru saja menarik pelatuk yang akan menghancurkan dunia yang pernah ia bangun dengan cinta, demi membangun dunia baru yang lebih jujur bagi putranya. Pagi di pusat kota Jakarta selalu dimulai dengan hiruk-pikuk yang menjanjikan produktivitas. Namun bagi Arini, keheningan di dalam penthouse-nya terasa jauh lebih bising. Ia duduk di meja makan, menatap piring sarapan Gilang yang hanya tersentuh separuh. Di layar televisinya yang tanpa suara, berita ekonomi menampilkan grafik merah yang tajam, sebuah simbol visual dari kehancuran yang sedang ia susun secara saksama. Kemarin, ia telah menarik pelatuk. Hari ini, ia hanya perlu menunggu pelurunya sampai ke sasaran. Ibu, laporan dari lapangan sudah masuk. Suara Maya memecah lamunan Arini. Maya melangkah masuk dengan setelan kerja yang tajam, membawa aura efisiensi yang menenangkan. 3 investor utama PT Rendra Properti baru saja mengirimkan surat penarikan modal secara serentak pagi ini. Alasan yang mereka gunakan adalah ketidakstabilan struktur kepemimpinan setelah audit internal di RS Medika mencuat ke permukaan. Arini menyesap teh hangatnya, merasakan pahit yang samar di lidah. Rendra pasti sedang panik sekarang. Dia tidak pernah belajar bahwa kepercayaan investor itu seperti kaca. Sekali retak karena isu nepotisme atau ketidakmampuan manajerial, mereka akan lari menyelamatkan diri. Bukan hanya panik, Bu.
Kabarnya, dia mulai kehilangan kendali emosinya. Tambah Maya dengan nada datar namun penuh arti. Di sisi lain kota, di rumah mewah yang kini terasa seperti tungku panas, Rendra membanting tumpukan berkas ke atas meja kopi marmer hingga menimbulkan suara dentuman yang memilukan. Nafasnya memburu. Wajahnya merah padam akibat amarah dan ketakutan yang bercampur aduk. Bagaimana bisa mereka semua menarik diri dalam waktu 24 jam? Teriak Rendra pada ruang kosong, sebelum matanya tertuju pada Bulastri yang baru saja turun dari tangga dengan wajah yang sama tegangnya. Rendra, kendalikan dirimu. Ada apa sebenarnya? Bulastri mencoba mendekat. Namun ia terhenti oleh tatapan tajam putranya. Ini semua karena ide Mama untuk mempercepat penggusuran Arini dan membawa Siska masuk. Bentak Rendra, sebuah reaksi emosional yang belum pernah ia tunjukkan pada ibunya. Investor bilang mereka mendengar rumor bahwa aku kehilangan dukungan dari penyokong dana utama di balik PT Aksara Medika. Mereka pikir aku tidak punya lagi kekuatan finansial untuk menjamin proyek apartemen di Jakarta Selatan itu. Dan sekarang, tagihan sewa gedung ini naik 5 kali lipat. Kita bisa bangkrut. MA. Bulastri tertegun. Egonya yang setinggi langit seolah tersengat listrik. Selama ini ia percaya bahwa kesuksesan Rendra adalah berkat garis keturunan, darah biru, keluarga Baskoro, bukan karena bantuan wanita yang ia anggap miskin seperti Arini. Jangan menyalahkan Mama. Arini itu cuma benalu. Dia tidak punya apa-apa. Balas Bulastri, meski suaranya sedikit bergetar. Pasti ada jalan lain. Kita punya Siska. Dia dokter spesialis yang punya pengaruh di rumah sakit paling bergengsi. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Siska masuk dengan wajah lelah. Namun matanya berkilat penuh tekad yang dipaksakan. Ia baru saja melewati hari yang sangat buruk karena audit mendadak di RS Medika. Namun ia tahu ia tidak boleh terlihat lemah di depan keluarga Rendra. Posisinya sebagai calon menantu idaman adalah satu-satunya kartu as yang ia miliki sekarang. Mas, aku dengar soal investormu, ujar Siska cepat, menghampiri Rendra dan memegang lengannya dengan lembut. Sebuah gestur manipulatif untuk menenangkan kemarahan pria itu. Jangan khawatir. Aku sudah bicara dengan beberapa rekan di Dewan Rumah Sakit. Mereka bilang, pemilik asli Yayasan RS Medika, sosok misterius yang jarang muncul itu, sedang mencari mitra baru untuk ekspansi sayap bisnis kesehatan mereka. Rendra menoleh. Harapan mulai muncul di matanya yang redup. Pemilik yayasan? Bukankah selama ini kamu bilang hanya berkomunikasi dengan direktur operasional? Siska tersenyum tipis. Sebuah kebohongan yang ia bangun dengan rapi di dalam kepalanya demi mempertahankan martabatnya. Aku punya akses khusus. Mas, sebagai dokter berprestasi, aku punya pengaruh. Aku bisa mengatur pertemuan dengan perwakilan pemilik itu. Jika kita bisa mendapatkan kontrak kerjasama untuk pembangunan sayap baru rumah sakit, investor-investormu pasti akan kembali mengemis padamu. Bulastri menghela napas lega. Ia menatap Rendra dengan bangga. Lihat, inilah bedanya wanita berkelas dengan Arini. Siska memberikan solusi, bukan cuma mengurus dapur dan menghabiskan uang. Kembali di penthouse, Arini mendengarkan rekaman laporan yang diteruskan oleh salah satu orang kepercayaannya di rumah sakit. Ia mendengar setiap kata yang diucapkan Siska. Sebuah tawa hambar keluar dari bibir Arini. Ironi ini begitu tajam hingga terasa geli di hatinya. Siska, wanita yang merebut suaminya, kini mencoba menjual dirinya sendiri kepada pemilik rumah sakit, yang tak lain adalah Arini, hanya untuk menyelamatkan Rendra. Dia ingin bertemu dengan pemilik asli, Maya. Ucap Arini sambil menatap pemandangan kota. Dia sangat percaya diri dengan pengaruhnya, sampai berani menjanjikan pertemuan yang tidak mungkin dia lakukan tanpa izin dariku. Apa yang akan ibu lakukan? Jika ibu menolak, mereka akan mencari jalan lain. Jika ibu menerima, identitas ibu akan terancam. Tanya Maya. Ia melihat keraguan sesaat di mata Arini. Arini terdiam cukup lama. Konflik batin berkecamuk di dadanya. Ada bagian dari dirinya yang ingin segera mengakhiri sandiwara ini dan melihat wajah pucat mereka saat menyadari siapa dia sebenarnya. Namun, bagian lain mengingatkan bahwa luka yang ia terima selama 5 tahun tidak bisa dibayar hanya dengan satu kali kejutan. Ia ingin mereka jatuh perlahan, merasakan setiap inci rasa malu yang pernah ia rasakan. Aku akan memberikan pertemuan itu, kata Arini akhirnya. Keputusannya mengejutkan Maya. Tapi bukan sebagai Arini. Katakan pada pihak rumah sakit untuk mengatur pertemuan formal di sebuah restoran tertutup. Sampaikan bahwa pemilik yayasan akan mengirimkan kuasa hukum utama untuk mengevaluasi proposal kerja sama Rendra.
Ibu ingin saya yang menemui mereka. Tanya Maya. Tidak, aku yang akan datang. Jawab Arini dengan nada rendah yang berbahaya. Aku akan memakai penyamaran yang paling mereka benci. Aku akan datang sebagai wanita yang mereka anggap tidak ada. Aku ingin mendengar langsung dari mulut Rendra. Seberapa jauh dia bersedia merendahkan martabatnya demi uang, setelah dia membuang martabatku demi ego. Tekanan batin baru muncul menghimpit Arini. Ia sadar, langkah ini sangat berisiko. Jika ia salah sedikit saja dalam bersikap atau jika Rendra mengenali suaranya di balik masker atau kerudung yang akan ia kenakan, seluruh rencananya bisa berantakan. Ia sedang menempatkan dirinya di kandang macan yang ia bangun sendiri. Namun, melihat foto pernikahan yang kini sudah ia simpan di dalam laci paling bawah, Arini tahu ia tidak bisa lagi mundur. Perayaan ulang tahun anaknya yang hancur menuntut keadilan. Dan keadilan itu dimulai dengan membiarkan musuhnya masuk ke dalam jebakan yang mereka kira adalah penyelamatan. Lantai marmer yang biasanya mengilap di lobi utama rumah sakit Medika sore itu tampak buram di mata Rendra. Ia mematung di samping berangkar yang membawa ayahnya, Pak Baskoro, menuju ruang darurat. Pria tua yang biasanya tegak dengan kewibawaan yang dingin itu kini tampak rapuh. Napasnya tersengal, wajahnya sepucat kertas, dan tangannya yang gemetar masih menggenggam erat ponsel yang menampilkan grafik penurunan saham perusahaan mereka. Mas, tenanglah. Papa pasti baik-baik saja. Siska mendekat, mengusap bahu Rendra dengan gerakan yang terlatih. Ia mengenakan jas putihnya, memancarkan aura otoritas yang seolah memberi napas buatan bagi harga diri Rendra yang sedang sekarat. Ini semua karena surat penagihan dari PT Aksara Medika itu. Siska, suara Rendra serak. Papa tidak kuat melihat semua fasilitas ditarik secara mendadak. Kita bisa kehilangan segalanya. Bu Lastri, yang mengekor di belakang dengan mata sembab, langsung menimpali dengan nada tajam. Ini pasti ulah Arini. Dia pasti membawa sial sejak hari pertama masuk ke rumah kita. Dan sekarang, setelah diusir, dia pasti menyumpahi keluarga kita. Siska mendengus sinis. Matanya berkilat penuh rencana. Jangan sebut nama wanita itu di sini. Ma, dia tidak punya kuasa apa-apa. Sekarang, fokus kita adalah Papa. Saya akan pastikan Papa mendapatkan perawatan terbaik tanpa kita perlu memikirkan biaya receh untuk saat ini. Siska melangkah menuju meja administrasi VIP dengan langkah yang menghentak. Ia mengabaikan antrean dan langsung menggebrak meja kecil di sana. Siapkan unit Presidential Suite di lantai 7 untuk Pak Baskoro sekarang juga. Masukkan ke dalam kompensasi kebijakan Dewan Direksi. Petugas administrasi, seorang pria muda bernama Adi, mengerutkan kening sambil menatap layar komputernya. Maaf, Dr. Siska. Berdasarkan sistem, kamar itu sudah dipesan dan kebijakan kompensasi direksi untuk pasien umum, termasuk keluarga staf, harus melalui persetujuan tertulis dari kantor pusat yayasan mulai pagi ini. Wajah Siska memerah. Kamu tahu saya siapa? Saya calon istri dari rekan bisnis utama pemilik yayasan ini. Rendra sedang dalam proses kesepakatan besar dengan atasanmu. Jangan sampai jabatanmu hilang hanya karena prosedur kaku ini. Adi tampak ragu, namun ia juga terlihat tertekan. Tapi dokter, ada instruksi dari atasan misterius di pusat bahwa setiap penggunaan fasilitas kelas 1 tanpa deposit akan diaudit secara langsung oleh tim keuangan. Saya yang bertanggung jawab. Lakukan saja, bentak Siska. Suaranya melengking hingga beberapa perawat menoleh. Di saat yang bersamaan, di sebuah ruang observasi tersembunyi yang hanya bisa diakses oleh pemilik modal, Arini berdiri diam. Ia melihat adegan di lobi itu melalui layar monitor besar. Tangan Arini menggenggam cangkir teh yang sudah mendingin. Melihat Pak Baskoro, pria yang 5 tahun ini ia panggil Papa, meski tak pernah sekalipun pria itu menganggapnya anak, terkapar tak berdaya, menciptakan lubang aneh di ulu hati Arini. Ada sisa-sisa empati yang mencoba memberontak. Arini ingat bagaimana Pak Baskoro pernah memberinya jam tangan saat Gilang lahir, meski pemberian itu dilakukan tanpa senyuman. Namun, ia juga ingat bagaimana pria itu hanya diam membisu saat Rendra menjatuhkan talak di depan semua orang. Seolah Arini hanyalah benda rusak yang memang layak dibuang. Ibu, apakah saya harus menginstruksikan Adi untuk menghentikan mereka? Suara Maya membuyarkan lamunan Arini. Maya berdiri di sampingnya, memegang tablet yang siap mengirimkan perintah pembatalan fasilitas. Arini memejamkan mata sejenak. Jika ia menghentikannya sekarang, Pak Baskoro mungkin akan dipindahkan ke bangsal biasa. Dan dalam kondisinya yang kritis, itu bisa berakibat fatal. Apakah Arini sanggup menjadi penyebab kematian seseorang, meskipun orang itu pernah menyakitinya? Jangan, jawab Arini lirih.
Biarkan Siska melakukan apa yang dia mau. Biarkan dia melanggar setiap prosedur yang ada di rumah sakit ini. Maya tampak terkejut. Tapi Bu, dia sedang mencuri aset ibu secara terang-terangan dengan menggunakan nama ibu sebagai tameng palsu. Itu poinnya, Maya. Arini berbalik, menatap Maya dengan tatapan yang kini jauh lebih tajam dari sebelumnya. Semakin banyak prosedur yang dia langgar, semakin dalam lubang yang dia gali untuk dirinya sendiri. Siska merasa di atas angin karena dia pikir dia punya kendali. Aku ingin dia merasa sangat berkuasa malam ini, agar besok, saat aku menarik semua dukunganku, kejatuhannya akan jauh lebih menyakitkan. Namun, di balik kata-kata tegasnya, Arini merasakan gemetar di ujung jarinya. Ia sedang berjudi dengan nyawa seseorang dan integritas institusi yang ia cintai. Tekanan batinnya meningkat. Ia merasa seperti monster yang sedang mengintai mangsanya dari kegelapan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini harga yang harus kubayar untuk sebuah kehormatan? Apakah aku mulai menjadi sedingin mereka? Maya, panggil Arini lagi sebelum asistennya itu keluar. Pastikan tim medis terbaik tetap menangani Pak Baskoro secara profesional. Jangan kurangi standar medisnya. Hanya biarkan Siska yang menanggung semua beban administrasinya secara ilegal. Baik, Bu. Arini kembali menatap layar monitor. Ia melihat Rendra yang kini duduk lesu di kursi tunggu lobi. Kepalanya tertunduk di antara kedua tangannya. Pria itu tampak sangat hancur. Arini merasakan kepuasan yang pahit, namun juga rasa perih yang tak terduga. Ia baru saja menyadari bahwa menghancurkan orang yang pernah kita cintai ternyata tidak memberikan kelegaan instan seperti dalam dongeng. Ia mengambil sebuah keputusan kecil yang berisiko. Arini mengambil syal dan kacamata hitamnya. Aku akan ke rumah sakit, ucap Arini tiba-tiba. Sekarang, Bu? Itu sangat berisiko. Rendra dan Bu Lastri ada di sana. Maya memperingatkan. Aku tidak akan menampakkan diri. Aku hanya ingin melihat dari dekat bagaimana rasanya menjadi orang asing di tempat milikku sendiri saat mereka sedang memperebutkan sisa-sisa kemewahan yang kupunya. Arini melangkah keluar. Keputusan ini berbahaya. Jika ada satu staf yang mengenalinya, atau jika ia berpapasan dengan Bu Lastri di lift, penyamarannya akan terbongkar terlalu dini sebelum ia sempat menyeret mereka ke titik terendah. Namun, dorongan untuk melihat kerapuhan musuhnya secara langsung jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Arini harus tahu, apakah ia masih memiliki hati, ataukah hati itu sudah ikut mati bersama kue ulang tahun yang hancur malam itu. Bau antiseptik yang tajam menyambut Arini saat ia melangkah melewati pintu geser otomatis RS Medica. Bagi orang lain, aroma ini mungkin melambangkan kesakitan atau ketakutan. Namun bagi Arini, ini adalah aroma rumah. Di gedung inilah ayahnya menghabiskan hidup untuk menolong sesama. Dan disinilah letak seluruh warisan yang kini ia genggam dalam diam. Namun, saat ia menyusuri koridor menuju sayap VIP, ia merasa seperti hantu yang gentayangan di istananya sendiri. Arini mengenakan tunik katun berwarna krem sederhana dan kerudung tipis yang menutupi sebagian wajahnya. Ia sengaja tidak membawa tas desainer atau perhiasan apapun. Tujuannya hanya satu. Memastikan bahwa Pak Baskoro mendapatkan perawatan yang layak, bukan sekadar menjadi alat pamer kekuasaan bagi Siska. Langkah Arini terhenti di depan konter perawat lantai 7. Di sana, ia melihat Suster Sari, perawat senior yang kemarin sempat ia lihat di monitor sedang dibentak oleh Siska, tampak kelelahan. Permasalahan administrasi pasien di kamar 701 sudah selesai, Suster? Tanya Arini dengan suara lembut. Suster Sari mendongak. Tampak bingung melihat pengunjung yang bertanya soal administrasi secara spesifik. Sedang diproses, Bu. Tapi dokter penanggung jawabnya meminta perlakuan khusus tanpa, maaf, saya tidak boleh membicarakan itu. Arini tersenyum di balik maskernya. Tidak apa-apa. Saya hanya kerabat jauh yang ingin memastikan semuanya lancar. Baru saja Arini hendak berbalik. Suara denting lift di ujung koridor menarik perhatian semua orang. Pintu lift terbuka. Menampakkan Bu Lastri yang menjinjing tas bermerek dengan angkuh, didampingi oleh Siska yang masih mengenakan jas putih kebanggaannya. Mereka tampak sedang tertawa membicarakan sesuatu, hingga mata tajam Bu Lastri menangkap sosok wanita berpakaian sederhana di depan konter perawat. Langkah Bu Lastri seketika berubah menjadi cepat dan menghentak. Arini, untuk apa kamu berani menginjakan kaki di sini? Suara melengking itu membuat beberapa pasien dan perawat menoleh. Arini membalikkan badan dengan tenang. Namun jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu konfrontasi ini akan terjadi, tapi ia tidak menyangka akan terjadi begitu cepat di depan publik. Saya hanya ingin menjenguk Papa, Ma.
jawab Arini datar. Papa. Siapa yang kamu panggil Papa? Bu Lastri mendekat. Wajahnya memerah karena emosi yang meluap. Kamu sudah ditalak. Kamu bukan siapa-siapa lagi di keluarga kami. Dasar muka tembok. Setelah diusir, sekarang kamu datang ke sini untuk mengemis belas kasihan. Siska melipat tangan di dada, menatap Arini dengan pandangan yang lebih menghina lagi. Mbak Arini, tolong sadar diri. Ini rumah sakit internasional, bukan pasar kaget. Pakaianmu saja sudah merusak pemandangan di lantai VIP ini. Apa kamu kesini mau minta bantuan biaya? Mas Rendra sudah cukup stres memikirkan bisnisnya yang diganggu orang tidak dikenal. Jangan tambah bebannya dengan rengekanmu. Saya tidak merengek, Siska. Saya hanya memastikan mertua saya, mantan mertua saya, dirawat dengan benar. Ujar Arini, suaranya tetap rendah, menciptakan kontras yang tajam dengan teriakan Bu Lastri. Halah, alasan saja. Bu Lastri kini berteriak lebih keras, seolah ingin memastikan semua staf medis di sana mendengar. Kalian lihat wanita ini? Ini adalah mantan menantu saya yang tidak tahu diuntung. Miskin, tidak punya pekerjaan, dan sekarang mencoba mencari perhatian karena tahu mantan suaminya akan sukses besar dengan bantuan Dr. Siska. Dia ini beban hidup, cuma bisa menghabiskan uang. Siska terkekeh. Ia menoleh pada Suster Sari dan beberapa perawat lain yang menonton dengan canggung. Suster, lain kali kalau ada pengunjung berpakaian seperti ini yang mengaku kerabat pasien VIP, langsung panggil security saja. Kita tidak ingin ada parasit yang mencoba memanfaatkan fasilitas rumah sakit untuk kepentingan pribadi, kan? Beberapa staf medis menunduk, tak berani menatap Arini. Mereka terjepit antara rasa kasihan pada Arini dan rasa takut pada Siska yang mereka anggap memiliki akses ke pemilik rumah sakit. Arini berdiri tegak di tengah lingkaran penghinaan itu. Ia merasakan luka lama di hatinya berdenyut. Rasa sakit karena direndahkan selama bertahun-tahun merayap naik ke tenggorokannya. Namun, alih-alih menangis atau membalas makian itu, Arini justru menarik napas panjang. Ia perlahan membuka maskernya, menampakkan sebuah senyuman tipis yang sangat tenang, senyum yang tidak mengandung amarah, melainkan sebuah kepastian yang mengerikan. Kenapa kamu senyum-senyum begitu? Gila kamu ya? Bu Lastri semakin meradang karena reaksinya tidak sesuai harapan. Saya hanya sedang berpikir, ucap Arini pelan. Matanya menatap Siska dengan tajam. Betapa lucunya takdir. Kalian sangat bangga dengan tempat ini, sangat bangga dengan fasilitas VIP ini, sampai lupa bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang membiarkan kalian tetap berada di sini malam ini? Apa maksudmu? Siska mengernyit, merasa ada sesuatu yang janggal dalam nada bicara Arini. Nikmatilah pelayanan terbaik di RS Medica, Siska. Selagi kamu masih bisa memakai jas putih itu. Lanjut Arini tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah yang sangat anggun, meninggalkan Bu Lastri yang masih memaki-maki di belakangnya. Arini tidak menoleh lagi. Namun, di dalam batinnya, tekanan emosionalnya mencapai titik didih. Penghinaan barusan adalah paku terakhir di peti mati kesabarannya. Ia tidak hanya merasa dipermalukan sebagai pribadi, tapi ia merasa kehormatan ayahnya sebagai pendiri rumah sakit ini telah dikotori oleh kesombongan mereka. Arini berjalan menuju tangga darurat agar tidak berpapasan dengan mereka lagi di lift. Di sana, ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Maya dengan tangan yang sedikit bergetar karena adrenalin. Maya, kirimkan hasil audit awal terhadap Dr. Siska ke meja direktur operasional sekarang juga. Dan satu lagi. Arini menjeda kalimatnya. Matanya menatap tajam ke arah dinding tangga yang dingin. Keluarkan memo internal. Mulai besok pagi, seluruh tagihan pasien di kamar 701 tidak boleh ditangguhkan lagi. Jika dalam 12 jam tidak ada deposit tunai, pindahkan pasien ke bangsal kelas 3 tanpa pengecualian. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang miskin yang mereka benci. Ibu yakin? Pak Baskoro bisa sangat terguncang. Suara Maya terdengar khawatir di seberang telepon. Dia harus tahu siapa yang selama ini menyokong hidupnya, jawab Arini dingin. Dan Siska. Aku ingin dia yang menyampaikan berita pemindahan itu pada Bu Lastri. Mari kita lihat seberapa besar martabat yang dia banggakan saat dia tidak bisa berbuat apa-apa di rumah sakitnya sendiri. Arini menutup telepon. Ia tahu keputusan ini sangat berisiko. Jika Pak Baskoro jatuh pingsan atau kondisinya memburuk saat dipindahkan, publik mungkin akan menyalahkan manajemen rumah sakit, yang berarti menyalahkan dirinya sendiri. Namun, Arini sudah lelah menjadi orang baik yang selalu kalah. Malam ini,
Ia memilih untuk menjadi pemilik yang ditakuti, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan sisa-sisa nuraninya. Lampu-lampu kota Jakarta di luar jendela penthouse tampak seperti permata yang berserakan. Namun bagi Arini, keindahan itu terasa hambar. Gema teriakan Bu Lastri di koridor rumah sakit tadi siang masih terngiang di telinganya, berputar-putar seperti kaset rusak yang menyakitkan. Arini berdiri di balkon, membiarkan angin malam menyapu wajahnya, mencoba membilas rasa jijik yang tersisa setelah dihina sebagai parasit di tempat yang sebenarnya ia miliki. Ada kelelahan batin yang hebat saat ia menatap Gilang yang sudah tertidur pulas di dalam. Arini bertanya pada dirinya sendiri, apakah jalan yang ia tempuh ini benar? Ia sedang meruntuhkan dunia pria yang pernah ia cintai dan menghancurkan martabat keluarga yang pernah ia anggap sebagai keluarga sendiri. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, bayangan Rendra yang memeluk Siska di tengah pesta ulang tahun anaknya kembali membakar niatnya. Arini tidak sedang membalas dendam. Ia sedang menagih kembali harga diri yang mereka curi darinya selama 5 tahun. Ibu, Pak Rendra sudah kembali ke rumah. Suara Maya memecah keheningan dari arah ruang tengah. Maya mendekat dengan tablet yang menampilkan notifikasi dari sistem keamanan pintar rumah Rendra yang aksesnya masih terhubung diam-diam ke perangkat Arini. Dia tampak sangat kacau. Dia langsung menuju ruang kerja dan menggeledah brankas. Arini membalikkan badan. Matanya berkilat dingin. Dia sedang mencari sertifikat rumah. Dia butuh jaminan tambahan untuk menahan para investor agar tidak benar-benar pergi. Dia pikir rumah itu miliknya. Di kediaman keluarga Baskoro yang kini terasa sunyi dan mencekam, Rendra berlutut di lantai ruang kerjanya. Tumpukan map berserakan di sekitarnya. Keringat dingin membasahi kemeja mahalnya. Investor-investor terus menelepon, menuntut kejelasan, sementara pihak bank mulai menanyakan likuiditas perusahaannya. Harus ada di sini. SHM itu harusnya di sini, geram Rendra. Ia ingat ayahnya pernah bilang bahwa rumah ini adalah aset terkuat mereka. Tangannya meraih sebuah map kulit berwarna hitam yang tertimbun di bagian paling bawah brankas. Begitu ia membukanya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Bukan SHM, sertifikat hak milik, atas namanya atau nama Pak Baskoro yang ia temukan, melainkan sebuah akta hak guna bangunan, HGB, dan dokumen kepemilikan aset yang mencantumkan nama sebuah yayasan, Yayasan Harapan Medika. Rendra membalik halaman berikutnya dengan tangan gemetar. Di lembar pengesahan struktur organisasi yayasan tersebut, matanya terpaku pada satu nama yang tertulis jelas sebagai ketua pembina sekaligus pemilik modal utama, Arini Kusuma Wardhani. Tidak mungkin, bisik Rendra. Suaranya tercekat di tenggorokan. Arini? Bagaimana bisa? Selama ini, ia mengira Arini hanyalah wanita lulusan sarjana biasa yang tidak memiliki latar belakang finansial. Ia mengira Arini beruntung bisa menikah dengannya. Namun, dokumen di tangannya menunjukkan kenyataan yang berbanding terbalik. Rumah mewah yang ia tempati, tanah yang ia pijak, semuanya adalah properti milik yayasan yang dikendalikan oleh istrinya sendiri, wanita yang baru saja ia talak dan ia usir dengan koper kecil. Pintu ruang kerja terbuka kasar. Bu Lastri masuk dengan wajah panik. Baru saja pulang dari rumah sakit setelah ditenangkan oleh Siska. Rendra, ada apa lagi? Kenapa mukamu seperti melihat hantu? Tanya Bu Lastri tajam. Rendra mengangkat dokumen itu dengan tangan yang masih gemetar. Rumah ini. Rumah ini bukan milik kita. Rumah ini milik Yayasan Harapan Medika. Bu Lastri merampas kertas itu. Matanya menyipit membaca nama yang tertera di sana. Sejenak, wajahnya pucat. Namun kesombongan yang sudah mendarah daging dengan cepat mengambil alih. Ia tertawa sumbang. Sebuah tawa yang dipaksakan untuk menutupi ketakutan yang mulai merayap. Halah, ini pasti kesalahan administrasi. Rendra, kamu tahu sendiri Arini itu bodoh. Mana mungkin dia punya yayasan sebesar ini? Paling-paling namanya hanya dipinjam oleh orang tuanya dulu. Atau ini dokumen palsu yang dia selipkan untuk menakut-nakuti kita. Tukas Bu Lastri sengit. Jangan biarkan drama murahan Arini mengganggu pikiranmu. Kita masih punya Siska. Tapi kalau ini benar, kita bisa diusir kapan saja. Tidak akan, potong Bu Lastri tegas. Siska tadi bilang dia sudah hampir mendapatkan jadwal pertemuan dengan pemilik RS Medika yang misterius itu. Begitu kamu bekerja sama dengan mereka, kita bisa membeli 10 rumah seperti ini dan melemparkan dokumen sampah ini ke muka Arini. Siska adalah kunci keselamatan kita. Rendra, dia punya kelas. Dia punya akses. Bukan seperti Arini yang cuma bisa main gertak dengan kertas-kertas tua. Rendra terdiam. Kata-kata ibunya masuk akal bagi logikanya yang sedang kalut.
Ia ingin percaya bahwa ini adalah kesalahan. Ia butuh percaya bahwa Arini tetaplah wanita miskin yang ia kenal, karena jika Arini benar-benar pemilik yayasan itu, maka Rendra baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kembali di penthouse, Arini mendengarkan laporan Maya tentang penemuan dokumen tersebut. Ia duduk di kursi kerjanya, menatap sebuah pena emas peninggalan ayahnya. Ada rasa puas melihat Rendra mulai mencium kebenaran. Namun ia juga merasa muak melihat betapa gigihnya Bu Lastri dalam penyangkalan. "Ibu, Pak Rendra sepertinya memilih untuk mengabaikan dokumen itu atas saran ibunya," ujar Maya. "Mereka masih menggantungkan harapan pada Dokter Siska." Arini tersenyum. Kali ini senyumnya lebih tajam. "Bagus. Biarkan mereka memupuk harapan itu setinggi mungkin. Karena semakin tinggi mereka memanjat, semakin hancur tulang mereka saat jatuh nanti." Arini meraih selembar kertas resmi di atas mejanya. Ia mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Sebuah langkah yang akan memaksa Rendra menghadapi kenyataan tanpa ada lagi ruang untuk menyangkal. "Maya, siapkan surat pengosongan lahan resmi dari tim hukum yayasan. Kirimkan ke alamat rumah itu besok pagi. Berikan waktu 3 hari bagi penghuni tanpa izin untuk angkat kaki atau menghadapi jalur hukum," perintah Arini. "Tapi Bu, jika Ibu melakukan ini, Rendra akan langsung tahu bahwa Ibu secara aktif menyerang mereka lewat yayasan. Dia bisa menggunakan ini untuk menuduh Ibu melakukan penipuan selama pernikahan." Maya memperingatkan dengan suara rendah. Arini menatap fotonya bersama Gilang yang ada di atas meja. "Aku sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dia tuduhkan. Maya, selama 5 tahun aku memberikan rumah bagi jiwanya yang ambisius. Dan dia membalasnya dengan membuangku ke jalanan. Sekarang, biarkan dia tahu bagaimana rasanya tidak memiliki atap di atas kepalanya tepat di saat ayahnya sedang berjuang di rumah sakit." Tekanan batin baru menghimpit Arini. Ia tahu bahwa dengan mengirimkan surat itu, ia telah resmi membuka identitasnya sebagai musuh di balik layar. Rendra mungkin akan datang mengamuk atau menggunakan Gilang sebagai alat negosiasi. Namun, Arini sudah menyiapkan batinnya. Ia harus menjadi monster untuk melawan monster, meskipun ia harus kehilangan sedikit demi sedikit sisi lembutnya dalam proses ini. "Kirimkan surat itu besok jam 9 pagi. Tutup Arini." Suaranya sedingin es yang membeku di tengah malam. Lantai eksekutif rumah sakit Medika diselimuti keheningan yang mencekam. Seolah-olah dinding-dinding kaca kedap suara di sana sedang menahan napas. Arini duduk di balik layar monitor di ruang kontrol tersembunyi. Jemarinya bertautan erat. Di layar, ia melihat Siska melangkah masuk ruang direksi dengan kepala tegak dan bunyi langkah sepatu hak tinggi yang menghentak angkuh. Siska tidak tampak seperti seorang dokter yang sedang dipanggil untuk audit. Ia tampak seperti seorang ratu yang sedang menuju singgasananya. Di dalam ruang direksi, Maya sudah menunggu di balik meja mahoni besar. Wajah Maya datar, sekeras batu pualam, mewakili wibawa yayasan yang selama ini tersembunyi. "Duduk, Dokter Siska." Suara Maya terdengar dingin melalui sistem audio yang didengarkan Arini. Siska menarik kursi kulit itu tanpa permisi, menyilangkan kakinya dengan santai. "Saya tidak punya banyak waktu, Bu Maya. Pasien saya di kelas VIP membutuhkan perhatian penuh, dan saya dengar ada masalah administrasi kecil yang harus diluruskan." "Masalah kecil?" Maya menggeser sebuah map biru ke depan Siska. "Ini adalah laporan audit sementara. Penggunaan fasilitas Presidential Suite untuk pasien Baskoro tanpa deposit, penyalahgunaan wewenang untuk membatalkan operasi pasien lain demi kenyamanan pribadi keluarga rekan Anda, hingga penggunaan stok obat-obatan kategori khusus tanpa prosedur yang sah. Ini bukan masalah kecil, Dokter. Ini adalah pelanggaran etik berat." Arini memperhatikan raut wajah Siska di layar. Alih-alih pucat, wanita itu justru tersenyum sinis. Ada buncah amarah di dada Arini melihat betapa Siska sama sekali tidak merasa bersalah atas ketidakadilan yang ia lakukan pada pasien lain. "Ibu Maya, mari kita bicara sebagai orang yang paham dunia kekuasaan." Siska mencondongkan tubuh, suaranya merendah namun penuh ancaman. "Anda mungkin punya jabatan di administrasi ini, tapi Anda hanyalah pegawai. Saya adalah calon istri dari Rendra Baskoro, pria yang sedang menjalin kesepakatan strategis dengan pemilik yayasan rumah sakit ini. Pak Rendra punya akses langsung ke petinggi, yang posisinya jauh di atas Anda. Pemilik yayasan tidak pernah memberikan izin bagi siapapun untuk menginjak-injak prosedur medis. Dokter," sahut Maya tenang. "Itu karena Anda belum tahu rencana besarnya." Siska tertawa kecil. Suara tawanya terdengar menyakitkan di telinga Arini. "Sebentar lagi, keluarga Baskoro akan menjadi bagian dari jajaran dewan penyokong utama di sini.
Jika Anda terus mempersulit saya dengan kertas-kertas audit ini, saya pastikan setelah pertemuan Rendra dengan pemilik yayasan minggu depan, orang pertama yang akan ditendang dari gedung ini adalah Anda. Jadi, saran saya, simpan map itu dan bersikaplah sopan pada calon nyonya besar keluarga Baskoro. Di ruang kontrol, Arini memejamkan mata sejenak. Tekanan batinnya mencapai titik didih. Siska begitu yakin dengan kekuasaannya, begitu percaya pada martabat palsu yang diberikan Rendra, hingga dia berani mengancam Maya, tangan kanan Arini sendiri. Rasa muak Arini bercampur dengan kepuasan yang pahit. Siska baru saja menggali lubang kuburnya sendiri begitu dalam sehingga tidak ada jalan untuk memanjat keluar. Namun, di tengah kemarahan itu, Arini teringat pada Gilang. Pagi tadi, anaknya menangis karena bermimpi Rendra menjemputnya. Arini harus tetap kuat. Jika ia membuka identitasnya sekarang karena emosi, Rendra mungkin akan menggunakan segala cara, legal maupun ilegal, untuk menyerang balik sebelum Arini sempat mengamankan hak asuh Gilang sepenuhnya. Maya kembali bersuara. Suaranya tetap stabil meskipun baru saja diancam. Dokter Siska, peringatan ini adalah prosedur resmi. Jika dalam 24 jam tagihan pasien atas nama Baskoro tidak dilunasi, kami akan melakukan tindakan tegas. Terlepas dari siapapun yang Anda klaim sebagai koneksi Anda. Siska bangkit berdiri, menyampirkan jas putihnya dengan gerakan dramatis. 24 jam? Kita lihat saja siapa yang akan memohon dalam 24 jam ke depan. Saya akan pastikan Rendra menelepon atasan Anda dan membuat Anda sujud meminta maaf. Siska keluar dari ruangan, membanting pintu dengan keras. Arini menghela napas panjang, menyandarkan kepalanya ke kursi. Tak lama kemudian, Maya masuk ke ruang kontrol. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang nyata. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Bu, ujar Maya. Dia sangat yakin bahwa Pak Rendra punya kekuatan besar di sini. Apa kita akan membiarkan tagihan itu tetap menggantung? Arini menatap layar yang kini hanya menampilkan ruang direksi yang kosong. Biarkan. Tapi Maya, ada hal lain yang mengusikku. Kondisi Pak Baskoro, bagaimana laporan medis terakhirnya? Aku tidak ingin dendamku merenggut nyawa seseorang karena kelalaian prosedur yang dipaksakan Siska. Kondisinya stabil, Bu, tapi beliau butuh ketenangan. Jika berita soal tagihan dan ancaman pemindahan kamar sampai ke telinganya, itu bisa menjadi pemicu serangan jantung berikutnya. Jawab Maya jujur. Arini terdiam. Inilah konflik batin yang terus menghantuinya. Ia ingin menghancurkan Rendra dan Siska, tapi ia tidak ingin menjadi pembunuh. Namun, jika ia melunak, mereka akan terus menginjak-injaknya. Ia harus memilih antara nurani dan keadilan. Kirimkan tagihan itu langsung ke kantor Rendra, bukan ke rumah sakit. Perintah Arini akhirnya. Jangan biarkan Pak Baskoro tahu untuk saat ini. Aku ingin Rendra yang merasakan tekanan itu sendirian. Aku ingin dia sadar bahwa koneksi yang dia banggakan sebenarnya tidak pernah ada. Arini mengambil ponselnya, melihat sebuah pesan masuk dari pengacara Rendra yang isinya semakin mengintimidasi soal hak asuh anak. Arini merasakan dorongan untuk membalas, untuk meneriakkan kebenaran, namun ia menahannya. Sebagai gantinya, ia melakukan sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Maya, hubungi bank yang memegang akun pribadi Rendra. Beritahu mereka melalui jalur audit internal yayasan bahwa ada indikasi penggunaan dana talangan ilegal untuk biaya rumah sakit keluarga. Minta mereka membekukan sementara akunnya untuk pemeriksaan. Bu, kalau akunnya dibekukan, dia tidak akan bisa membayar biaya rumah sakit sama sekali. Itu akan memaksa pemindahan Pak Baskoro secara otomatis dalam waktu singkat. Maya memperingatkan. Memang itu tujuannya, sahut Arini dingin. Aku ingin Rendra datang berlutut padaku, bukan sebagai istrinya, tapi sebagai satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan nyawa ayahnya. Aku ingin tahu, di titik terendah itu, apakah dia masih akan membela Siska atau memilih keluarganya? Arini berdiri, menatap bayangan dirinya di kaca. Ia merasa dirinya semakin jauh dari Arini yang dulu lembut dan penurut. Ada ketakutan kecil di sudut hatinya. Apakah setelah semua ini selesai, aku masih bisa menjadi ibu yang hangat bagi Gilang? Ataukah aku akan berubah menjadi sedingin batu marmer di gedung ini? Tekanan batin itu menghimpitnya saat ia melangkah keluar dari ruang kontrol, menuju kehidupan ganda yang semakin hari semakin menguras jiwanya. Perang ini baru saja memasuki tahap yang paling kotor, dan Arini baru saja memutus satu-satunya jalur napas finansial suaminya. Layar monitor di ruang kerja Arini yang kedap suara menampilkan lobi utama gedung Yayasan Harapan Medika yang megah. Dari ketinggian lantai 20,
Arini memperhatikan sebuah sedan hitam yang ia kenali dengan sangat baik berhenti tepat di depan pintu lobi. Rendra turun dengan terburu-buru. Setelahnya masih mahal, namun bahunya tampak tegang, dan langkahnya tak lagi memiliki irama kesombongan yang biasanya ia pamerkan di rumah. Arini menyesap teh mawarnya yang mulai mendingin. Di sampingnya, Gilang sedang mewarnai buku gambar dengan tenang, tidak menyadari bahwa ayahnya hanya berjarak beberapa ratus meter di bawah mereka, sedang berjuang menyelamatkan sisa-sisa dunianya yang mulai runtuh. "Bunda, ini bagus tidak?" tanya Gilang sambil menunjukkan gambar matahari berwarna merah pekat. "Bagus sekali, sayang," jawab Arini lembut, meski matanya tetap terpaku pada layar. Mataharinya sangat berani, seperti Gilang. Ponsel Arini bergetar. Sebuah pesan dari Maya masuk. Target sudah di resepsionis. Dia menuntut bertemu dengan ketua yayasan. "Apa saya harus mulai?" Arini menarik napas panjang, mengunci pintu ruang kerjanya dari dalam agar Gilang aman, lalu memberikan instruksi lewat intercom kepada Maya. "Lakukan, Maya. Biarkan dia bicara pada dinding harga dirinya sendiri." Di ruang tamu eksekutif yang berdinding kaca buram, Rendra mondar-mandir dengan gelisah. Ia telah mencoba menghubungi semua koneksi perbankannya, namun jawaban yang ia terima selalu sama. Akunnya dibekukan karena perintah audit dari pemegang saham utama PT Aksara Medika. Satu-satunya jalan keluar yang ia temukan setelah menyelidiki dokumen rumahnya adalah mendatangi yayasan ini. Pintu terbuka, dan Maya melangkah masuk dengan langkah anggun namun penuh otoritas. Ia meletakkan sebuah map kulit hitam di atas meja marmer, tepat di depan Rendra. "Mana pimpinanmu? Saya tidak punya waktu untuk bicara dengan sekretaris," bentak Rendra, mencoba mendapatkan kembali kendalinya. Maya tidak bergeming. Ia duduk dengan tenang, bahkan tidak menawarkan Rendra untuk duduk. "Ketua yayasan kami sangat sibuk, Pak Rendra. Saya adalah kuasa hukum sekaligus perwakilan resmi untuk urusan aset properti di bawah naungan Harapan Medika. Jika Anda di sini untuk membahas surat pengosongan rumah di Jalan Cempaka, maka Anda bicara dengan orang yang tepat." Rendra menggebrak meja. "Rumah itu milik keluarga kami. Ayah saya yang menempatinya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin yayasan antah berantah ini tiba-tiba mengklaim kepemilikannya? Ini pasti penipuan." "Bukan penipuan, Pak Rendra. Ini adalah hukum," sahut Maya dingin. Ia membuka map itu dan menunjukkan bukti aliran dana dari yayasan yang membayar seluruh pajak, renovasi, dan cicilan rumah tersebut sejak 10 tahun lalu. "Keluarga Anda hanya menempati sebagai bentuk pinjam pakai yang difasilitasi oleh donatur utama kami. Karena donatur tersebut telah menarik dukungannya, maka hak pakai Anda berakhir minggu ini." Rendra tertegun. Wajahnya yang memerah perlahan memucat. "Donatur? Siapa donaturnya? Katakan padaku. Berapa dia ingin dibayar? Aku akan mencarikan uangnya." Maya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung belas kasihan sekaligus penghinaan. "Donatur kami tidak butuh uang Anda, Pak Rendra. Beliau hanya ingin satu hal yang selama ini sulit Anda berikan." Maya menggeser sebuah dokumen pendek yang hanya berisi satu paragraf. Rendra membacanya dengan mata membelalak. Pihak kedua, Rendra Baskoro, wajib menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media massa dan di depan seluruh staf Rumah Sakit Medika kepada Ibu Arini Kusumawardhani atas tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik yang telah dilakukan. Jika syarat ini dipenuhi, penyitaan aset akan ditangguhkan selama 1 tahun. Tawa hambar keluar dari mulut Rendra. Ia melemparkan kertas itu kembali ke arah Maya seolah-olah benda itu beracun. "Meminta maaf pada Arini? Di depan umum? Kau pasti bercanda. Wanita itu bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang pengangguran yang hidup dari uangku. Meminta maaf padanya sama saja dengan menghancurkan martabat keluarga Baskoro selamanya. Kalau begitu, martabat keluarga Anda akan hancur bersama dengan penyitaan rumah dan seluruh aset yang sedang kami audit," balas Maya tanpa ragu. "Tidak akan." Rendra berdiri, memperbaiki letak jasnya yang kusut. "Kalian pikir kalian bisa menekanku? Siska sudah mengatur segalanya. Minggu depan adalah acara gala tahunan RS Medika. Siska sudah menjanjikan saya pertemuan pribadi dengan pemilik asli rumah sakit itu. Saya akan membuat kesepakatan langsung dengannya, dan yayasan kecil ini akan saya beli hanya untuk saya bakar." Rendra melangkah keluar dengan bantingan pintu yang keras, menyisakan keheningan di ruangan itu. Arini, yang mendengarkan seluruh percakapan itu melalui pengeras suara, perlahan melepaskan cengkramannya pada pinggiran meja. Ada rasa perih yang menusuk di dadanya,
sebuah sisa-sisa harapan yang baru saja mati total. Ia sempat berharap, setidaknya demi ayahnya yang sedang sakit atau demi rumah tempat mereka tinggal, Rendra akan menurunkan sedikit egonya. Namun ternyata, harga diri palsu dan kepercayaan butanya pada Siska jauh lebih berharga daripada kenyataan. Dia tetap memilih kehancuran. Maya, ucap Arini saat Maya kembali ke ruang kerjanya. Dia sangat yakin dengan gala tahunan itu. Bu, sepertinya Dokter Siska benar-benar telah mencuci otaknya dengan janji-janji palsu tentang pertemuan dengan pemilik RS. Ujar Maya cemas. Apa yang harus kita lakukan? Gala itu adalah acara besar. Semua relasi bisnis dan media akan ada di sana. Arini berdiri, menatap matahari merah di buku gambar Gilang. Sebuah transformasi terjadi di matanya. Keraguan yang tadi sempat muncul kini digantikan oleh ketenangan yang mematikan. Biarkan dia memegang harapan itu sampai ke puncaknya. Maya, jika dia ingin pertemuan dengan pemilik RS Medica, maka aku akan memberikannya di malam gala itu. Di depan semua orang yang dia banggakan. Tapi Bu, itu sangat berisiko, Maya memperingatkan. Ibu akan membuka identitas di depan publik. Rendra bisa mengamuk, dan media akan menggoreng berita ini. Arini mengusap kepala Gilang yang kini sudah terlelap di sofa. Risiko terbesarnya adalah jika aku terus membiarkan Gilang melihat ibunya sebagai pecundang yang bersembunyi. Aku akan datang ke gala itu. Bukan sebagai mantan istri yang terbuang, tapi sebagai pemilik tunggal yang memegang kunci masa depan mereka. Arini mengambil ponselnya dan mengetik sebuah pesan untuk desainer langganan ayahnya. Ia memesan gaun paling mewah yang pernah ia pakai. Sebuah pernyataan bisu yang akan meruntuhkan setiap hinaan yang pernah dilontarkan Bu Lastri dan Siska. Namun, di balik keberaniannya, tekanan batin baru menghimpit. Ia tahu bahwa setelah malam gala itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia akan menjadi target serangan yang lebih besar, dan ia harus memastikan Gilang tetap terlindungi di tengah badai yang sengaja ia ciptakan sendiri. Lampu kristal raksasa di ballroom Hotel Bintang 5 itu memantulkan ribuan titik cahaya yang menyilaukan. Namun bagi Arini, kilau itu terasa seperti mata pedang yang siap menguliti lapisan penyamarannya selama ini. Di dalam limusin yang membawanya menuju pintu masuk utama, Arini meremas jemarinya sendiri. Ia mengenakan gaun haute couture berwarna hitam midnight dengan aksen perak yang menjuntai seperti tetesan air mata yang membeku. Tidak ada lagi daster kusam atau aroma bumbu dapur. Yang ada hanyalah aroma parfum oud yang mahal dan aura dingin yang tak tertembus. Ibu, Pak Rendra dan rombongannya sudah berada di dalam selama 30 menit. Suara Maya memecah keheningan di dalam mobil. Mereka duduk di barisan depan, tepat di sebelah meja direksi. Siska tampak sangat percaya diri mengenakan kalung berlian yang sepertinya dibeli dengan sisa limit kartu kredit perusahaan yang sempat luput dari pembekuan. Arini menatap bayangan dirinya di jendela mobil yang gelap. Dia ingin terlihat seperti ratu di istana orang lain. Maya, biarkan dia menikmati tahtanya selama beberapa menit lagi. Bagaimana dengan instruksi protokol? Semua sudah siap. Direktur utama, Pak Herman, sudah berada di belakang panggung. Beliau tahu kapan harus mengalihkan kendali. Jawab Maya dengan senyum tipis yang penuh arti. Di dalam ballroom, suasana begitu meriah. Musik orkestra mengalun lembut, mengiringi tawa para petinggi medis dan pengusaha properti. Rendra duduk dengan dada membusung, mengenakan setelan jas terbaiknya. Di sampingnya, Bu Lastri tampak sibuk memamerkan cincin barunya kepada istri-istri kolega Rendra. Kalian lihat menantu saya nanti, bisik Bu Lastri dengan nada sombong yang bisa didengar hingga 3 meja di sampingnya. Siska bukan cuma cantik, dia adalah jantung dari rumah sakit ini. Malam ini dia akan menerima penghargaan tertinggi. Setelah itu, anak saya Rendra akan mengumumkan kerjasama besar dengan pemilik yayasan. Kami bukan lagi keluarga biasa. Rendra mengangguk, meski di dalam hatinya ada kecemasan yang terus menggerogoti. Ia terus memeriksa ponselnya, berharap ada pesan dari investor misterius, atau setidaknya kabar bahwa akun banknya telah pulih. Namun, melihat Siska yang tampak begitu mempesona dalam gaun merah menyalanya, Rendra meyakinkan dirinya sendiri bahwa segalanya akan membaik. Siska adalah tiketnya menuju keselamatan. Hadirin sekalian, suara pembawa acara menggema, memicu tepuk tangan riuh. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan apresiasi kepada sosok yang telah memberikan dedikasi luar biasa bagi RS Medica tahun ini. Kepada Dr. Siska, kami persilakan naik ke atas panggung untuk menerima Excellence Award. Siska berdiri dengan keanggunan yang dibuat-buat. Ia memberikan kecupan jauh pada Rendra dan pelukan singkat pada Bu Lastri sebelum melangkah menuju panggung dengan dagu terangkat. Di atas panggung,
Ia menerima trofi kristal itu dengan tangan gemetar karena gembira. Ia melangkah menuju mikrofon, siap membacakan pidato kemenangan yang sudah ia susun untuk menghina istri miskin, yang menurutnya kini sedang meratapi nasib di pinggiran kota. Terima kasih, Siska memulai. Suaranya terdengar jernih di seluruh ruangan. Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik keluarga Baskoro yang selalu mendukung ambisi saya. Terutama untuk tunangan saya, Rendra, yang sebentar lagi akan membawa rumah sakit ini ke level yang lebih tinggi melalui kemitraan dengan pemilik yayasan. Klik. Suara Siska menghilang. Ia mengetuk-ngetuk mikrofon dengan bingung. Wajahnya mulai memerah. Ia mencoba bicara lebih keras. Namun seluruh sistem audio di ballroom mendadak mati total, menyisakan keheningan yang menyesakan. Para tamu mulai saling berbisik, bingung dengan gangguan teknis di acara sekelas ini. Tiba-tiba, pintu besar di ujung ballroom terbuka lebar. Dua barisan staf keamanan rumah sakit berdiri tegak, membentuk lorong manusia. Cahaya lampu sorot yang tadinya mengarah ke panggung perlahan bergeser, menyapu lantai marmer hingga berhenti tepat di pintu masuk. Seorang wanita melangkah masuk. Suasana ruangan seolah tersedot keluar. Langkah sepatunya yang beradu dengan lantai terdengar seperti detak jantung yang berdebar cepat. Arini berjalan dengan kepala tegak, matanya menatap lurus ke depan, tidak sekalipun melirik ke arah meja Rendra. Gaunnya berkilau di bawah lampu sorot, memancarkan wibawa yang membuat para tamu secara insting berdiri untuk memberikan penghormatan. Rendra ternganga. Gelas anggur di tangannya nyaris jatuh. "Arini?" bisiknya. Suaranya hilang ditelan keterkejutan. Bu Lastri menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak lebar melihat menantu miskinnya. Kini tampak seperti bangsawan dari antah berantah. Sementara di atas panggung, Siska berdiri mematung. Mikrofon di tangannya terasa seperti benda asing yang tak berguna. Arini terus melangkah hingga mencapai depan panggung. Pak Herman, sang direktur utama, turun dari panggung dan membungkuk hormat di hadapan Arini. Sebuah gestur yang hanya dilakukan kepada satu orang, pemilik tertinggi. Maya melangkah maju, menyerahkan sebuah mikrofon kecil yang masih berfungsi kepada Arini. Arini menoleh sedikit ke arah meja Rendra, memberikan senyuman tipis yang pernah ia tunjukkan di koridor rumah sakit. Namun kali ini senyum itu penuh dengan otoritas yang mematikan. "Maaf atas gangguan teknisnya." Suara Arini menggema, sangat tenang namun berwibawa. "Saya rasa, ada beberapa informasi yang perlu diluruskan malam ini sebelum kita melangkah ke pengumuman kerjasama apapun." Arini melirik Siska yang kini tampak pucat pasi di atas panggung. "Dokter Siska, penghargaan itu diberikan atas dasar integritas. Namun, berdasarkan laporan audit yang baru saja masuk ke meja saya sebagai Ketua Pembina Yayasan Integritas adalah sesuatu yang tidak Anda miliki." Seluruh ruangan gempar. Rendra merasa dunianya seolah meledak. Ia melihat Arini, wanita yang ia usir, wanita yang ia talak di depan umum, kini berdiri sebagai penguasa atas seluruh karir dan masa depannya. Tekanan batin Arini memuncak. Ia melihat kilat ketakutan di mata Rendra, dan ada rasa perih yang sempat melintas di hatinya. Ini adalah momen yang ia impikan. Namun melihat pria yang pernah ia cintai tampak begitu kecil di hadapan publik memberikan rasa sakit baru yang tidak ia duga. Namun, ia tidak boleh berhenti. Ia telah menarik garis di pasir. "Mulai malam ini," lanjut Arini, suaranya tetap stabil meski dadanya bergemuruh. "Seluruh operasional yang melibatkan keluarga Baskoro akan ditinjau ulang secara hukum. Dan untuk Dokter Siska, Anda dibebas tugaskan mulai detik ini." Arini meletakkan mikrofonnya di meja terdekat, berbalik, dan berjalan menuju ruang VVIP tanpa menunggu jawaban. Namun, di dalam batinnya, sebuah ketakutan baru muncul. Ia baru saja menyatakan perang terbuka secara nasional. Rendra yang tersudut adalah Rendra yang berbahaya, dan ia tahu, setelah malam ini, ia telah membuat keputusan berisiko tinggi yang mungkin akan menyeret Gilang ke dalam pusaran media yang kejam. Gema suara Arini yang tenang namun berwibawa masih bergetar di udara ballroom, menyapu bersih sisa-sisa kesombongan yang tadi memenuhi ruangan. "Pak Herman, Direktur Utama RS Medica yang memiliki reputasi integritas tanpa celah, melangkah maju dengan sikap hormat yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya." Ia berdiri di samping Arini, lalu menoleh ke arah para tamu undangan, termasuk jajaran direksi dan investor yang kini menahan napas. "Hadirin sekalian," suara Pak Herman terdengar berat dan mantap melalui pengeras suara. "Malam ini, izinkan saya secara resmi memperkenalkan sosok di balik seluruh kebijakan dan fondasi RS Medica. Beliau bukan hanya ketua pembina yayasan, melainkan pemilik tunggal RS Medica. Dan bagi rekan-rekan pengusaha,
Perlu Anda ketahui bahwa beliau juga merupakan pemilik saham mayoritas dari PT Aksara Medika, perusahaan induk yang selama ini menjadi penyokong utama investasi properti dan kesehatan di kota ini. Beliau adalah Ibu Arini Kusuma Wardani. Keheningan yang mencekam pecah oleh gumaman kaget yang menjalar seperti api. Rendra merasa kakinya seolah berubah menjadi jeli. Ia mencengkeram pinggiran meja bundar di depannya hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya yang tadi kemerahan karena amarah kini pucat pasi. Matanya menatap Arini seolah-olah wanita di depannya adalah orang asing yang baru turun dari langit. Di atas panggung, Siska masih mematung dengan trofi kristal di tangannya. Trofi itu kini terasa seperti bongkahan es yang membekukan jemarinya. Ia menatap Arini dengan bibir bergetar, mencoba mencari kata-kata pembelaan, namun suaranya seolah tercekik di kerongkongan. Arini melangkah satu langkah lebih dekat ke arah panggung, menatap Siska dengan tatapan yang sangat jernih. Tatapan yang tidak mengandung kebencian, melainkan kebenaran yang dingin. Dokter Siska. Suara Arini kembali menggema. Anda sangat bangga dengan koneksi Anda di rumah sakit ini. Anda menggunakan posisi Anda untuk mengintimidasi staf, melanggar prosedur pasien VIP demi kepentingan pribadi, dan bahkan memalsukan laporan demi mendapatkan panggung malam ini. RS Medika dibangun oleh mendiang ayah saya atas dasar kemanusiaan, bukan untuk menjadi tempat pamer kekuasaan bagi mereka yang tidak punya nurani. Arini memberi isyarat kepada Maya, yang segera naik ke panggung dengan membawa dokumen resmi bertanda tangan Dewan Pengawas. Berdasarkan pelanggaran etik berat yang telah terverifikasi, mulai detik ini, surat izin praktik Anda di RS Medika dicabut. Anda dipecat secara tidak hormat. Lanjut Arini. Silakan tinggalkan panggung ini, dan segera kosongkan ruang kerja Anda sebelum petugas keamanan mengawal Anda keluar. Siska menjatuhkan trofinya. Bunyi kristal yang pecah di atas lantai panggung terdengar seperti akhir dari seluruh mimpinya. Ia menoleh ke arah Rendra, berharap ada pembelaan, namun Rendra bahkan tidak berani menatapnya. Siska turun dari panggung dengan langkah gontai, dikawal oleh dua petugas keamanan di depan mata seluruh kolega sejawatnya. Sebuah kejatuhan yang paling memalukan bagi seorang dokter yang mendewakan status. Namun, Arini belum selesai. Ia turun dari area panggung, melangkah anggun menuju meja baris terdepan tempat Rendra dan Bulastri duduk membeku. Bulastri tampak gemetar hebat. Tas bermerek yang tadi ia pamerkan kini disembunyikan di balik punggungnya seolah-olah benda itu adalah bukti kejahatan. Rendra. Panggil Arini pelan. Rendra mendongak. Matanya yang biasanya penuh ambisi kini terlihat kosong dan penuh ketakutan. Arini. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu membiarkan aku? Membiarkanmu apa, Mas? Membiarkanmu menghinaku? Membiarkanmu membuangku karena aku dianggap beban. Potong Arini dengan nada datar. Aku tidak pernah menyembunyikan siapa aku. Kamu saja yang terlalu sibuk memandang rendah istrimu sampai lupa bertanya siapa yang membayar semua fasilitas yang kamu nikmati selama 5 tahun ini. Arini merogoh sebuah amplop besar dari tangan Maya dan meletakkannya dengan suara pelan di atas meja, tepat di depan Rendra. Ini adalah surat penyitaan aset secara resmi, ujar Arini. Karena PT Aksara Medika menarik seluruh dukungan dana akibat ketidakstabilan manajerial dan pelanggaran kontrak yang kamu lakukan, maka seluruh aset yang dijaminkan, termasuk rumah yang kamu tempati dan kantor pusatmu, akan diambil alih oleh yayasan mulai besok pagi. Kamu punya waktu 24 jam untuk berkemas. Rendra meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya dan melihat logo yayasan yang dipimpin Arini di setiap lembarnya. Arini, tolong. Papa sedang sakit. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, kan? Kita masih keluarga. Bulastri tiba-tiba bangkit, mencoba meraih tangan Arini dengan wajah yang dipaksakan tersenyum, sebuah senyuman manipulatif yang menjijikan. Arini, sayang, Mama minta maaf. Mama tadi hanya hilaf. Kita lupakan semua ini, ya? Kamu kembali ke rumah. Kita rawat Papa bersama. Siska itu cuma gangguan. Rendra pasti akan memutuskannya. Arini menarik tangannya dengan halus namun tegas. Siska bukan gangguannya. Gangguannya adalah hati kalian yang tidak pernah mengenal rasa syukur. Dan soal Papa, saya sudah memastikan beliau mendapatkan perawatan terbaik. Tapi itu adalah murni tindakan medis dari pemilik rumah sakit kepada pasiennya, bukan kepada keluarganya. Arini berbalik, tidak ingin mendengar rintihan atau pembelaan palsu lainnya. Namun, saat ia melangkah menjauh, ia merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Puncak kemenangan ini tidak terasa manis seperti yang ia bayangkan. Ia merasa lelah,
kelelahan batin yang berasal dari kehancuran cinta yang ia rawat bertahun-tahun. Ia melihat sekeliling, pada tamu-tamu yang kini menatapnya dengan penuh kekaguman dan rasa takut, dan ia merasa sangat kesepian. Saat ia mencapai pintu keluar ballroom, Arini menghentikan langkahnya. Ia menoleh pada Maya. Maya, siapkan berkas hak asuh Gilang. Aku ingin gugatan itu masuk ke pengadilan besok pagi jam 8. Perintah Arini, suaranya sedikit bergetar. Ibu yakin? Tanya Maya pelan. Rendra pasti akan melawan dengan sisa-sisa kekuatannya. Dia mungkin akan menggunakan kondisi kesehatan Pak Baskoro untuk menarik simpati publik dan menyudutkan ibu sebagai mantan istri yang kejam. Arini menatap ke arah ballroom yang riuh, di mana ia melihat Rendra sedang dikerumuni oleh penagih hutang dan kolega yang menuntut kejelasan. Dia boleh mencoba, tapi dia harus tahu, untuk mendapatkan Gilang, dia harus melawan pemilik kota ini. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh bersama orang-orang yang mengukur martabat dari tebalnya kantong. Tekanan batin baru menghimpit Arini. Ia sadar, dengan melakukan penyitaan dan pemecatan publik ini, ia telah berubah menjadi sosok yang selama ini ia hindari, seorang penguasa yang dingin. Ia takut, jika ia tidak hati-hati, ia akan kehilangan kemampuannya untuk mencintai dengan tulus karena terbiasa melihat dunia sebagai transaksi kekuasaan. Keputusan untuk segera memasukkan gugatan hak asuh adalah langkah berisiko yang akan memicu perang hukum paling kotor dalam hidupnya. Arini masuk ke dalam mobil, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah pesta ulang tahun Gilang, satu tetes air mata jatuh di pipinya. Bukan karena sedih kehilangan Rendra, tapi karena sedih menyadari bahwa mulai malam ini, ia benar-benar harus berdiri sendiri di puncak gunung yang sangat dingin. Hening yang menyelimuti balkon penthouse pagi itu terasa begitu berbeda. Tidak ada lagi debar jantung yang memburu karena rencana rahasia. Tidak ada lagi sesak napas karena hinaan yang tertahan. Arini berdiri menatap langit Jakarta yang perlahan membiru, memegang secangkir kopi yang uapnya menari-nari tertiup angin. Di belakangnya, di ruang tengah yang luas, Gilang sedang tertawa renyah bersama Maya, menyusun balok-balok mainan yang jauh lebih megah dari robot patah yang dulu ia tangisi. Semalam adalah akhir dari sebuah era, dan pagi ini adalah halaman pertama dari buku yang benar-benar baru. Ibu, suara Maya terdengar lembut saat ia mendekat ke balkon. Laporan penyerahan aset sudah selesai. Pak Rendra dan Bu Lastri sudah mengosongkan rumah di Jalan Cempaka subuh tadi. Mereka sekarang menempati rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sudah saya siapkan atas nama yayasan, sesuai instruksi ibu. Arini menarik napas panjang, membiarkan udara pagi memenuhi paru-parunya. Bagaimana dengan Siska? Karirnya tamat, Bu. Jawab Maya dengan nada datar tanpa simpati. Berita pemecatan tidak hormat dan pencabutan izin praktiknya menjadi tajuk utama di semua portal berita medis. Rendra benar-benar memutus kontak dengannya setelah tahu Siska tidak bisa lagi membantunya secara finansial. Siska mencoba menemui Pak Rendra di kontrakan barunya. Tapi kabarnya Bu Lastri mengusirnya dengan makian. Mereka saling menyalahkan atas kehancuran ini. Arini memejamkan mata sejenak. Ia membayangkan Bu Lastri, wanita yang dulu begitu mengagungkan tas desainer dan status sosial, kini harus mencuci pakaian sendiri di bak plastik di sebuah rumah sempit. Ia membayangkan Rendra, pria yang ambisinya setinggi langit, kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ia hanyalah seorang pengangguran dengan tumpukan hutang pribadi. Apa ada kabar dari rumah sakit? Tanya Arini lagi. Pak Baskoro sudah diperbolehkan pulang pagi ini. Maya ragu sejenak. Beliau meminta untuk bertemu ibu sebelum meninggalkan rumah sakit. Beliau bilang, ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan secara pribadi, bukan sebagai pasien kepada pemilik, tapi sebagai seorang ayah kepada anaknya. Konflik batin merayapi Arini. Separuh hatinya ingin menolak. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan keluarga yang telah mengoyak harga dirinya. Namun, separuh lainnya mengingatkan bahwa Pak Baskoro adalah satu-satunya orang yang tidak secara aktif memaki atau mengusirnya. Meski diamnya pria itu saat itu terasa seperti pengkhianatan. Ayo kita ke sana, Maya. Untuk terakhir kalinya. Putus Arini. RS Medika tampak tenang saat Arini tiba. Tidak ada lagi sorot lampu gala yang menyilaukan. Hanya aktivitas medis yang berjalan sebagaimana mestinya. Di kamar 701 yang kini tampak lengang, Pak Baskoro duduk di kursi roda, siap untuk dipulangkan. Rendra berdiri di belakangnya. Wajahnya tampak kuyu dengan lingkaran hitam di bawah mata. Setelan jas mahalnya sudah berganti dengan kemeja flanel sederhana yang tampak agak kusut. Begitu Arini masuk, Rendra tersentak. Ia menunduk. Tidak berani menatap mata wanita yang dulu ia panggil, beban hidup. Kesombongannya telah luruh,
menyisakan pria yang tampak hancur dan kehilangan arah. Arini. Suara Pak Baskoro serak. Ia memberi isyarat agar Rendra mundur. Terima kasih sudah datang. Arini berdiri di ujung tempat tidur, menjaga jarak yang aman bagi batinnya. Bagaimana keadaan Papa? Saya sudah instruksikan dokter untuk memberikan resep pemulihan terbaik. Pak Baskoro tersenyum pahit. Kesehatan fisikku membaik, tapi hatiku rasanya sesak melihat kehancuran yang kami buat sendiri. Arini, aku di sini bukan untuk meminta hartamu kembali. Aku hanya ingin meminta maaf. Sebagai kepala keluarga, aku gagal mendidik anakku untuk melihat berlian di depan matanya. Aku diam saat kamu dihina, dan diamku adalah dosa terbesarku. Arini merasakan tenggorokannya tercekat. Permintaan maaf ini datang terlalu lambat untuk menyelamatkan pernikahan mereka, namun cukup untuk menyembuhkan satu luka kecil di hatinya. Rendra tiba-tiba melangkah maju, suaranya bergetar. Arini, aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku kehilangan akal karena ambisi. Aku mengira Siska adalah kunci suksesku, tapi ternyata kamu adalah rumah yang aku bakar sendiri. Tolong, beri aku satu kesempatan untuk setidaknya bisa bertemu Gilang secara rutin. Jangan hapus aku dari hidupnya. Arini menatap mantan suaminya itu. Ia melihat penyesalan yang nyata, namun ia juga melihat bahwa Rendra masih pria yang sama, pria yang baru sadar saat segalanya hilang. Mas Rendra, ucap Arini dengan suara yang sangat tenang namun tak tergoyahkan. Aku sudah memaafkan kalian. Bukan karena kalian pantas mendapatkannya, tapi karena aku tidak ingin membawa beban kebencian ini di pundakku saat aku bermain dengan Gilang nanti. Kebencian itu berat, dan aku ingin hidup dengan ringan. Arini menjeda, menarik napas untuk memperkuat keputusannya. Soal Gilang, aku tidak akan melarangmu menemuinya. Tapi bukan sekarang. Kamu harus belajar menjadi pria yang bisa dibanggakan anaknya terlebih dahulu, tanpa embel-embel jabatan atau harta yang bukan milikmu. Berusahalah dari nol, Mas. Seperti yang dulu pernah aku lakukan saat mendukungmu dalam diam. Rendra terisak pelan, bahunya terguncang. Ia menyadari bahwa pintu itu tidak sepenuhnya tertutup. Namun ia telah kehilangan kunci emas untuk masuk ke dalam hati Arini. Arini berbalik, melangkah keluar dari kamar itu. Di koridor, ia melihat Maya menunggu dengan berkas final perceraian dan hak asuh mutlak yang sudah ditandatangani oleh hakim pagi tadi. Arini mengambil pena, menorehkan tanda tangannya dengan mantap. Semua sudah selesai, Bu? Tanya Maya. Belum semuanya, Maya. Arini menatap ke arah taman rumah sakit di bawah. Aku ingin melakukan satu hal lagi. Hibahkan kepemilikan rumah di Jalan Cempaka itu atas nama yayasan untuk dijadikan rumah singgah bagi keluarga pasien yang tidak mampu. Aku tidak ingin rumah itu menjadi kenangan buruk bagiku. Lebih baik rumah itu menjadi berkat bagi orang lain. Tapi Bu, itu aset yang sangat mahal. Ibu bisa menjualnya untuk ekspansi rumah sakit. Maya terkejut dengan keputusan mendadak itu. Kekuasaan yang sesungguhnya bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, Maya, tapi seberapa banyak yang bisa kita lepaskan tanpa merasa kehilangan, ujar Arini. Senyumnya kini benar-benar tulus. Sebuah senyum kemenangan atas dirinya sendiri. Arini berjalan menuju mobilnya. Di dalam, Gilang menyambutnya dengan pelukan hangat. Saat mobil meluncur menjauhi RS Medika, Arini tidak lagi menoleh ke belakang. Ia menyadari bahwa memaafkan memang bukan berarti membiarkan diri diinjak. Memaafkan adalah cara terbaik untuk melangkah maju tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menarik kakinya. Namun, di tengah ketenangan itu, Arini membuat sebuah keputusan kecil yang berisiko bagi masa depan bisnisnya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon sekretaris direksi. Batalkan rencana merger dengan grup internasional minggu depan. Aku memutuskan untuk tetap menjadikan RS Medika sebagai rumah sakit mandiri yang berfokus pada layanan subsidi silang. Kita mungkin akan kehilangan potensi keuntungan besar, tapi kita akan mendapatkan kembali jiwa tempat ini. Arini tahu keputusan ini akan membuat dewan direksi gempar dan mungkin akan menurunkan nilai sahamnya dalam jangka pendek. Namun, ia tidak peduli. Ia lebih memilih menghadapi tekanan batin dari para pemegang saham daripada harus kehilangan nurani yang baru saja ia temukan kembali. Arini memeluk Gilang erat, menatap matahari yang kian tinggi di cakrawala. Perang telah usai, dan kini, ia siap membangun kerajaan yang pondasinya bukan dari dendam, melainkan dari kasih sayang seorang ibu yang telah bangkit. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Dunia mungkin melihat Anda sebagai hanya seorang ibu rumah tangga atau seseorang yang biasa saja. Tetapi jangan biarkan pandangan mereka menentukan nilai diri Anda.
Seperti Arini, simpanlah kekuatan terbesar Anda di dalam diam. Kebaikan bukanlah kelemahan. Menjadi sabar dan penurut seperti Arini di awal cerita bukanlah bentuk kekalahan. Itu adalah bentuk pengabdian. Namun, ketika pengabdian itu dikhianati, ingatlah bahwa Anda memiliki hak penuh untuk menarik kembali semua kebaikan yang telah Anda berikan. Harta bisa dicari, integritas tidak. Rendra dan Siska jatuh bukan karena mereka kekurangan uang, tetapi karena mereka kekurangan karakter. Kesuksesan yang dibangun di atas air mata orang lain hanyalah istana pasir yang menunggu ombak datang. Memaafkan adalah kebebasan. Memaafkan tidak selalu berarti memberikan kesempatan kedua kepada orang yang menyakiti kita. Terkadang, memaafkan hanyalah cara untuk memotong tali beban di masa lalu agar kita bisa berlari lebih cepat menuju masa depan. Terima kasih telah menjadi saksi bisu perjuangan Arini. Semoga cerita ini bukan sekadar hiburan, melainkan pengingat bahwa di balik setiap senyuman sabar, selalu ada kekuatan yang mampu mengguncang dunia jika saatnya tiba. Tetaplah menjadi pemeran utama yang bijak dalam drama kehidupan Anda sendiri. Jangan biarkan orang lain menulis naskah untuk Anda, apalagi menentukan akhir cerita Anda.